Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi kita malam ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan iman Islam kepada kita semua, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kita mampu membedakan hak dan batil. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan mana pencipta, mana ciptaan. Mana Tuhan, mana makhluk. Itu yang patut kita syukuri, teman-teman sekalian. Alhamdulillah malam ini kita kembali pada materi tentang bintang timur. Bintang timur itu adalah iblis, Lucifer, yang Yesus sendiri sampaikan dalam kitabnya saudara kita Kristen, agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya. Kita lihat di kitabnya orang Kristen yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara-saudara kita Kristen terkait Wahyu 22 nomor 16. Di situ ada pengakuan bintang timur. Bintang timur ini mengaku kalau dia bernama Yesus. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Ada penyesat. Bintang timur itu Lucifer. Lucifer itu iblis, dan penyesat itu iblis. Memakai namaku, penyesat memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Kita lihat di kitab Wahyu 22 nomor 16. Di situ ada makhluk mengaku Yesus, lalu makhluk ini bergelar bintang timur. Nah, ini teman-teman sekalian, hal menarik ini yang ingin kita urai malam ini. Bagaimana sosok bintang timur ini kok bisa ngaku Yesus gitu loh. Kok tepat kali nubuatan Yesusnya di Matius 24 dan juga di Lukas 21. Tepat, tidak bisa ngelak lagi. Nah, ini semoga ada saudara-saudara kita Kristen yang bisa menjelaskan kepada kita. Artinya bahwa selama ini di gereja menyembah bintang timur. Kita minta kepada mereka bagaimana mereka bisa memisahkan dan membedakan antara bintang timur yang adalah iblis dan bintang timur yang adalah Tuhan mereka. Silakan saudara Kristen naik ke atas ini, jelaskan kepada kami kenapa kalian menyembah bintang timur, sedangkan bintang timur itu di dalam kitabnya Yahudi, khususnya di Yesaya 14, bintang timur itu iblis. Itu gimana ceritanya?
Bagaimana ceritanya iblis yang bergelar bintang timur di kitabnya Yahudi, terus di kalian bintang timur itu justru Anda sembah. Coba bedakan dulu. Bedakan antara bintang timur yang adalah iblis dan bintang timur yang adalah sembahan kalian. Bedanya di mana? Kami pingin tahu. Oke teman-teman, silakan ajukan permintaan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari Kristen Abang. Dari rumahnya Pak Joko. Anu Bang, ada 100 minjem dulu buat bayar pinjol. Selamat malam. Halo. Semangat malam. Kita turunkan ya teman-teman. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Kita turunkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari gereja mana ini Bang? Saya Muslim Bang. Oh, Sehat selalu Bang. iya, alhamdulillah, makasih. Bang. Ya, turunkan Bang. Waalaikumsalam Bang. Nenekmu. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Herodes. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, dari Kristen. Jalan, Kristus selalu. Oh iya. Anda tahu tidak kalau selama ini di gereja Anda menyembah bintang timur? Bintang Timur. Iya. Jalan Bintang Timur. Menyembah ya, Yesus lah, Yesus kabur Ya. kau kebecus. Yesus itu bintang timur. Ada bintang timur mengaku Yesus, gitu loh. Ya, agak lah. Mungkin ajaran kau itu. Bintang timurnya mengaku Yesus. Berarti yang kalian sembah selama ini bintang timur. Iya. Memakai nama Yesus. Bintang barat, gak masalah. Yang penting kita ada. Bintang timur itu kalau di Yahudi itu iblis. Yalah. Berarti kalian nyembah iblis gitu. Iyalah ya bertanduk
dan tanduknya. Berarti kalian menyembah iblis. Oh, bagus. Ini satu Kristen yang jujur, ya. Berarti di gereja hari Minggu itu sembahannya iblis. Iya. Iblis lah iblis. Oh. Ya iblis. Iya. Coba teman-teman direkam ini. Ini saudara dari Kristen apa? Katolik? Kristen Protestan. Oh, oke. Jadi Protestan itu kalau hari Minggu menyembah iblis. Iyalah iblis. Oh. Karena memang di dalam kitab Wahyu 22 nomor 16, di situ Lucifer alias bintang timur itu mengaku Yesus kan? Ya suka belas itu. Iya, bintang timur di situ kan? Iya. Berarti Lucifer itu yang mengaku Yesus di sana kan? Herodes, aku si Herodes. Waduh. Udah parah ini teman. Penyembah Lucifernya sudah mengaku teroris, ini gimana ini? Kak yang bodoh kecamana ya? Nyambungnya kagak. Kok aku pula yang bodoh? Situ yang nyembah Lucifer, aku yang bodoh. Masukku apa pertanyaanmu? Apakah kamu menyembah Lucifer? Apa lu supir? Bintang timur. Apa lu supir? Tiur. Bintang timur itu Yesus. Masa bebe? Tiur lah, ya barat. Masa tiur Yesus? Yang bodohnya kau. Tadi kan sudah diakui bintang timur itu Yesus. Kau yang bodoh, aku yang bodoh. Masa timur barat? Ya kalau barat lah, kalau tiur. Masa nggak bawa nama Yesus entah gitu? Ya memang begitu. Halo saudara Joel. Bodoh kau kebecus. Mati aja lah kau mati. Halo saudara Joel, dibilang bodoh sama orang ini. Abang yang dibilang bodoh bukan saya cuma dengar aja. Itu kan pembicaraan. Saya bilang bodoh, buka masker buka. Buka kameranya katanya Bang Joel. Maskermu buka persilinang dotom. Jadi yang abang buka kamera. Maskermu buka persili, dotom mati mau mati. Jadi kamu sudah akui kalau kamu menyembah Yesus. Ya iyalah kau pun. Itu Yesus yang menyelamatkan hidup kita gitu loh. Yesus yang adalah bintang timur kan? Gak usah bintang auto, bintang 5, bintang apa enggak, gak usah. Pokoknya ya sudah banyak apa kita gitu. Bintang 7 mungkin bang. Bintang 7. Ke kepala dia tuh. Birnya itu bir. Oh, bir. Kau habis minum bir? Iya. Jadi itu nyut-nyutan kepalanya, otaknya nggak beres. Sama aja Bang, Anda juga nggak beres. Ya iyalah. Saya kan bilang dulu, bodoh kau bilang. Saya kan yang saya suruh naik kan Kristen, dia ikut naik berarti dia Kristen, bodoh dia. Dia bodoh, bahlul, samanya kau itu, sama bodohmu. Yang barusan tadi itu sama bodohnya denganmu. Aku minta yang naik Kristen, dia ikut naik berarti dia bodoh. Bodoh berarti. Iya, saya iya. Kalau Kristen, ya kalau Anda mengaku bodoh ya wajar. Tapi tadi dia mungkin Muslim, tapi dia naik, tapi dia bodoh. Mabok, dia kayaknya habis telan tasbih. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari Kristen. Ya, Kristen. Silakan buka kamera, Abang.
Nang rotom nimu. Sah. Ya. Bikin aja Gak kan. usah paten lah kau. Buka kameranya bang. Kalau situ buka masker no. Duh, kenapa bisa bikin aturan di komang saya? Gimana cuma? Buka kameranya bosku. Penyembah Lucifer, buka kamera dong. Kayak yang bodohnya kau bilang. Nah, itu saudara ini dibilang sama ini bodoh katanya Herodes bilang. Karena menyembah Malu Lucifer. kau. Malu. Bintang timur disembah gimana? Ceritanya ini kan iblis. Mana sih? Iya. Iya toh? Apalah, oh coba. Perempuan, cewek. Naik kan cewek. Bintang timur itu iblis karena ini ada cewek naik. Ya, naik kan dulu cewek. Pakai jilbab. Pakai jilbab ini. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo, Muhammad Lasimba yang mati itu. Ah, itu kan, nah, mulai gila kan. Buka kameranya. Silakan. Buka kamera, bos. Kau bilang cuma. Lari dia. Bila aku bertanya, Bagaimana kau bertanya kau nyembah Lucifer gimana sih? Ah, sekali. silakan. Bisa aku bertanya? Iya, silakan. Halo, selamat malam. Silakan. Selamat malam. Iya, dari Katolik Protestan. Bisa aku bertanya hantu? Tunggu dulu, bodat. Mati mau mati. Halo, selamat malam. Bang Zuma, Ya, tadi ada yang debat tentang Islam sama Kristen kan. Jadi dia bilang Allah itu penyesat di ayat Ibrahim ayat 4. Tolong jelasin. Allah menyesatkan Tadi saya orang yang sesat. kurang tahu. Allah menyesatkan orang yang sesat. Yang benar. Ya dia tadi. Allah menyesatkan orang yang memilih untuk sesat. Allah memberi petunjuk orang yang membutuhkan, yang menginginkan petunjuk. Biasa itu. Allah maha segala-galanya. Maka Allah menyesatkan orang-orang yang memang pantas untuk Tadi sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Betul. Makanya ada orang yang disesatkan dengan menyembah bintang timur karena mereka yang mau. Gitu bosku. Allah menyesatkan siapapun yang memilih jalan sesat. Itu pasti itu. Namanya Allah Maha Kuasa. Masih mau aku datang besok? Kenapa kau bodat? Stres kau memang. Kau di situ aja dulu. Biar kau tersiksa di sini. Termiut kau. Terlalu banyak makan babi kau ini. Ini suaminya Mikana ya? Kamu suaminya Mikana? Kenapa mukamu mirip? Kalau kau pakai hijab itu mirip Mikana, persis. Untung kau nggak pakai hijab. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen mana abang?
Katolik, Protestan. Aku Islam. Aku Islam. Sunat dulu sana. Bersihkan dulu burungnya bang di toilet. Bersih. Udah dewasa kok, suka sekali tidak cebok. Makanya otaknya nggak berfungsi. Yang naik Kristen aja. Kalau Anda Islam naik berarti Anda susah untuk cebok pada saat sudah selesai pipis. Alias Islam dungu. Herodes buka mic-mu, buka. Buka mic-mu, tompel. Dasar bohong. Kau kayak orang-orang Islam yang disuruh jangan naik-naik. Samanya kau. Ajari kau bodoh kau. Kau yang bodoh. Saya bodohnya kamu bodoh. Oh iya, bagus kau akui. Sama seperti Christian Jupri nih. Bodoh. Bodoh dia. Betul. Tidak becus. Apa yang kalian pertanyakan? Yang saya pertanyakan, kenapa kau menyembah Lucifer? Iya, itu yang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Ternyata Lucifer. Dengar dulu guys, my friend. Apa itu? Aku nggak kenal Lucifer. Iya memang karena Lucifer itu bahasa Inggris. Itu gelar. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut bintang timur, iblis. Berarti disanter. Sekolahnya itu sekolah bintang santer. Tempur disanter itu. Anda sekolah dia pintar karena dia menguasai. Sekolah disanter. Borok kaki becus. Disanter itu bintang timur sekolahnya itu Persili Tom. Oh iya Bodat, udahlah suka-suka kau aja Bodat. Bintang timur disanter itu. Nah itulah sekolah bintang timur. Lucifer, mana aku kayak Lucifer. Lucifer itu bahasa Inggrisnya tamponyo. Indonesia apa? Ya bahasa Indonesia bintang timur. Enggak tahu aku. Kau yang pinter. Oh iya dong, Muslim dilawan. Hanya Muslim jadi-jadian yang naik ke sini yang tidak paham. Merasa oten dia naik. Sukamu kuasai lapangan, kuasai. Kuasai lapangan. Kita kasih dulu ini Pak Pendeta Christian Jupri. Dari tadi dia mau bicara meskipun dalam kegelapan. Gini Juma. Apa kita komunikasi gitu? Yang diam dulu, ini ada Pak Pendeta, kita sapa dulu. Naikkan terus sampai Mersirang. Itu ada pendeta di belakang, di bawah tuh. Disapa dulu toh. Halo saudara Christian Jupri, masih menyembah Lucifer bang? Oh, saya menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bagus. Sekarang ada yang mengaku Yesus di dalam kitab Wahyu, tapi dia mengaku, dia bocorkan dirinya siapa. Dia bilang aku bintang timur gitu loh. Sedangkan tradisi Yahudi bintang timur itu iblis. Berarti benarlah apa kata Yesus kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus. Jadi Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada Yesus. Yesus yang mana yang harus diwaspadai? Yesus bintang timur. Nah, coba saudara Kristen jelaskan ke saya, apa bedanya bintang timur yang adalah iblis dengan bintang timur yang adalah Yesus? Bedanya di mana? Silakan. Saya belum pelajari itu, Bang. Belum pelajari. Udah sembah Lucifer udah berpuluh tahun baru mau dipelajari gitu. Daripada saya untuk menjelaskan.
Ya, itu jelaskan apa bedanya antara Yesus yang adalah bintang timur dengan iblis yang juga bintang timur. Silakan. Bentar. Kalau membahas isi ayat Bang ya, kan Anda tuh backgroundnya kan penghafal ayat. Tingkatan Anda penghafal ayat, tidak pernah sekolah Alkitab, tidak pernah sekolah teologi. Ini basic Anda. Fungsi sekolah teologi apa? Ya mempelajari Alkitab secara baik dan Bedanya benar. dengan saya apa? Bedanya jauh. Bedanya di mana? Saya hafal Bible, yang sekolah tidak. Ya. Ya, bedanya Anda tidak tahu konteksnya, sejarahnya. Oh, justru asal-usulnya. yang hafal itu yang lebih tahu daripada yang hanya modal baca. Loh, Cuman baca doang. bagaimana Surat Anda kabar tahu juga dibaca. secara akademik tidak pernah belajar kok. Enggak ada istilah akademik kalau dalam pemahaman konteks dalam sebuah kitab. Enggak ada itu. Wah, itu kamu berarti hanya untuk Oke, ya kebenaran sudah. dirimu sendiri. Kalau begitu coba secara akademik Anda jelaskan iblis yang bergelar bintang timur versus Yesus yang juga bergelar bintang timur. Bedanya di mana secara akademik? Silakan. Saya mau tahu. bedanya iblis dengan Yesus sudah beda. Itu aja. Beda iblis dengan Yesus. Betul. Tetapi kalau iblis mengaku Yesus bisa nggak? Ya, buat apa ya Yesus mengaku iblis? Ya saya tanya, bisa tidak iblis mengaku Yesus? Tidak mungkin Yesus mengaku iblis. Ya, Dia bukan musuh iblis Yesusnya, mengaku iblis. bukan Yesusnya, tapi iblisnya bisa nggak mengaku Yesus? Ya bisa saja, tapi Nah, saya bisa tahu ya, iblis saja. mengaku Yesus. Loh, Bisa saja. Sekarang bisa, mari tapi kita saya uji. tahu, Bang. Sekarang Saya mari tahu. kita uji. Sabar. Sekarang mari kita uji. Apakah yang mengaku Yesus bintang timur ini benar-benar Yesus asli atau iblis? Kita uji. Adakah Ayatnya mana? Yesus, sama dulu, sama kita uji nih. Adakah Yesus yang asli mengajarkan kemudian untuk meninggalkan hukum Taurat? Ada nggak Yesus asli mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan? Ada nggak? Jawab. Yesus asli tidak pernah mengajarkan Nah, itu. tidak pernah. Tidak pernah. Tidak Tapi karena pernah. Yesus asli sudah menggenapi hukum Tidak Taurat. pernah. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Ini cuma ya. Nah, sekarang dengarkan saya. Dengar. Bentar ya. Gini loh cuma. Kalau bicara tentang isi ayat, saya tahu kok. Basic Anda saya tahu, yaitu hanya memutar balikkan isi ayat, ya, yang mana jauh dari makna kebenaran. Jangan nangis. Ya, Jangan nangis. Itu Mesias dirimu. aja kamu nggak tahu apa itu Dirimu, Mesias. jangan. Jangan nangis. Sekarang Jangan- permasalahannya jangan malu Anda untuk sudah akui. Anda sudah Level itu mengakui. penghafal ayat. Anda Ya, sudah penghafal mengakui. Mutar Anda balikkan sudah kebenaran mengakui. isi ayat. Anda sudah mengakui bahwa iblis pun bisa mengaku sebagai Yesus. Anda sudah akui. Nah sekarang, yang datang kepada Kristen mengaku Yesus yang adalah bintang timur alias Lucifer, itu mengajarkan meninggalkan menyembah Tuhannya Yahudi menuju menyembah manusia bernama Yesus Kristus yang keluar dari kuburan. Betul tidak? Tapi itu Yesus asli. Itu urusanmu. Sekarang saya tanya. Itu urusan. Kalau urusan saya. Iya, Kamu makanya disebut saya. makanya saya tanya, Bung. Makanya saya tanya, apakah Yesus asli pernah mengajarkan menyembah, mengibadahi makhluk yang keluar dari kuburan? Loh, yang bangkit dari kubur Yesus kok. Nah, Gimana makanya sih saya kamu? tanya, oke, itu iman saudara. Makanya saya jawab, Makanya saya yang bangkit tanya, dari kubur adalah makanya Yesus. saya tanya, ada nggak Itulah. Yesus? Kamu Ada tuh nggak penghafal Yesus? ayat cuma. Ada nggak Yesus? Ayat. Penghafal ayat kamu tuh. Ada tidak punya Yesus? teknik, ya. Ada nggak Yesus asli? Cari duit di TikTok gitu loh. Ada kamu tuh. nggak Yesus asli mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Jawab.
Yang keluar dari kubur adalah Yesus. Yang Ada bangkit nggak dari kubur Yesus adalah Yesus. asli mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Yang bangkit Malu. dari kubur adalah Yesus. Ya. Malu, Oke? malu, malu. Yesus mengatakan hidup kekal, hidup kekal hanya menyembah kepada Elohim, Eloah Abraham. Ya. Itu tak boleh yang lain. Yesus Ini dalam cuma, Yohanes, dengar, Silakan. dalam Oke. Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Tiba-tiba ada Yesus lain yang mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu. Yesus lain ini mengaku bintang timur. Sedangkan Yahudi mengenal bintang timur itu iblis. Berarti saudara Christian Jupri setiap hari Minggu menyembah iblis dalam nama Yesus. Itu otakmu gimana? Hah? Saya nggak menyembah bintang timur, bos. Saya tidak menyembah bintang timur. Yang menyembah bintang timur di hari Minggu ya kalian. Memang Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Jadi yang mau Yesus mati disalib iblis, anak-anak iblis. Paham sampai situ? Ini cuma Maaf kalau semua saya uraikan ya, maaf. Saya hanya ingin menyelamatkan Anda. Saya sudah tahu kok isi otakmu cuma. Hanya ingin menyelamatkan Anda dari penyembahan terhadap bintang timur yang mengaku Yesus. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Makanya kalian dikatakan Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian disebut Yesus sebagai pembuat kejahatan? Karena sudah menyembah bintang timur, di mana bintang timur adalah iblis. Oke, cuma saya kasih tahu backgroundmu juga ya. Oke, Kita bersepakat bicara enggak? silakan. Ya. Bantah. Gambaran Dalil saya profil kamu bantah. cuma ya. Oke, saya ngomong jangan dibantah. Loh, saya bantah kalau kau kayak Paulus. Cuman mau nipu-nipu orang. Saya mengungkapkan tentang profilmu cuma. Silakan. Oke. Dengar cuma baik-baik ya. Kamu itu adalah tingkatnya hanya seorang penghafal ayat Alkitab. Saya akui Yesus memang mengatakan itu. Orang yang penuh Roh Kudus, kata Yesus, dia akan mengingat. Kamu potong berarti kamu kalah. Yesus mengatakan orang yang penuh Roh Kudus akan mengingat semua perkataan yang pernah aku katakan. Mantap kali Bang Suma. Penuh Roh Kudus Bang Suma ini menurut Yesus. Alam. Diberi kesempatan saya bicara enggak? Kita sapa dulu teman kita ini. Ya, halo Huru Supatu. Buka kameranya, Bung, silakan. Jangan malah memperkeruh suasana. Kasihan si Jupri ini udah mulai nangis. Jupri udah mulai nangis. Jangan kau tambah parahkan lagi. Buka kameranya, silakan. Mana wajahmu? Kau semakin gelap. Masa kau dikalah sama orang mabuk Herodes? Herodes aja yang mukanya begitu ganteng buka kamera. Nah gitu dong. Suaramu saudara. Suaramu sengau. Kita lanjut aja berdebat. Menyimak saja. Loh, dari gereja mana ini? Kok cuma naik nyimak? Katolik Protestan? Saya dari Protestan. Iya, buka kameranya Bang. Kasihan si Jupri udah mulai nangis tuh. Tertawa. Saya tertawa cuma lihat Buka kamu kameranya, buka kamera. Silakan dibuka kameranya. Dinyimak aja. Iya, buka kamera. Karena kita ingin mengurai fakta di lapangan bahwa kalian penyembah bintang timur. Yang mana bintang timur menurut Yahudi itu adalah iblis. Gitu.
Kan kasihan kalau kalian ini selama ini nyembah iblis. Makanya harus diuraikan, betulkah Yesus yang adalah bintang timur itu sama dengan iblis yang juga bintang timur? Si Jupri nggak bisa jelaskan, malah dia nangis aja di sini. Cuman curhat gitu. Kalau Herodes ini nggak bisa, dia biji pelernya lagi digigit kepiting si Herodes, makanya nggak bisa goyang-goyang dari tadi. Tuh, wah, meringis kesakitan dia. Biji sakarnya digigit kepiting, susah dia untuk bergerak. Nah itu, dia minta bantuan. Silakan saudara Heru Putu, sorry. Silakan buka kamera, jelaskan kepada saya apa bedanya Lucifer yang bintang timur dengan Yesus yang bintang timur. Silakan, saya ingin dengar. Dah, Jupri lagi nangis, dia lari dia. Ayo buka kameranya, Bu. Lari juga. Biji sakarnya masih digigit kepiting. Masih? Masih? Oh, kodo. Ya nantilah aku suruh ini bom gigit sipitnya. Kasian kali, bah. Silakan. Naik lagi. Ingat ya, data yang saya sajikan ya, dengarkan. Yesaya 14 nomor 12. Iblis bintang timur. Wahyu 22:16. Yesus juga bintang timur. Wasitnya adalah Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu Lucifer, datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Betul, ada yang datang mengaku Yesus, tetapi dia bocorkan kemudian identitasnya sebagai bintang timur. Apa akibat pengikut daripada bintang timur? Makan babi jadinya. Tidak bersunat jadinya. Torah dicaci maki, dibilang sampah jadinya. Tuhan difitnah menjadi manusia. Adam difitnah mewariskan dosa kepada keturunannya. Sehingga si Lucifer harus mati di atas salib untuk nebus dosa mereka. Paham sampai situ? Karena setahu saya Abraham dan keturunannya, baik ya dari Ismail maupun Ishak, tidak pernah aneh seperti kalian. Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia. Itu nggak ada keturunan daripada ajaran Ishak dan Ismail seperti itu. Tapi si bintang timur ini, karena pingin bertahta, sekarang miliaran manusia menuhankan dia dalam nama Yesus. Gitu loh. Sadar nggak? Kok ada Tuhan bernama Yesus? Tuhan itu bernama Eloah, Hashem, Adonai, Rab, Allah, bukan bernama Yesus. Tuhan kok dari barat? Sejak makhluk ini datang mengaku Yesus, separuh penduduk bumi menyembahnya. Siapa mereka yang menyembahnya? Yang tadinya penyembah-penyembah paganisme berubah menjadi penyembah Yesus. Maka malam ini minta orang yang terdidik dari kalian yang di sini biar menjelaskan apa bedanya Lucifer yang adalah Yesus dan Lucifer yang adalah Halal bin Zakar, bintang timur. Kenapa saya mengatakan itu? Ya kan kalian orang Kristen selalu mengatasnamakan orang Yahudi kan? Abraham, anak-anak Abraham rohani, anak-anak Daud rohani, Israel rohani, Yahudi rohani. Ujung-ujungnya rohaye. Sikit-sikit rohani, sikit-sikit rohani. Nah sekarang saya kembalikan rohani kalian. Di dalam kitabnya Yahudi yang kalian tenteng setiap hari Minggu,
tertulis di Yesaya 14 nomor 12 bahwa Lucifer dilemparkan ke dalam kubur. Dan anehnya, lagi-lagi kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Yang masuk ke dalam kubur bergelar bintang timur, yang keluar dari kubur juga bergelar bintang timur. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Karena hanya ada satu kekuatan di muka bumi ini yang ingin disembah selain Tuhan. Iblis. Sekarang kalian menyembah bintang timur. Sama dengan, apakah boleh saya katakan begitu? Menyembah iblis. Dosa Adam diwariskan, ini fitnah. Dosa Adam diwariskan, itu fitnah. Dosa Adam jalarkan ke seluruh manusia sebab seluruh manusia sudah berdosa, itu fitnah. Firman Tuhan itu sampah, itu fitnah. Tuhan menjadi bayi imut, itu fitnah. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itu fitnah. Yesus adalah firman yang turun menjadi daging, itu pun fitnah. Kenapa fitnah? Karena Yesus tidak bisu. Yesus menerangkan dirinya. Manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan firman. Silakan Anda tanggapi, Saudara Herodes. Masih digigit kepiting? Masih? Betul kata kawan kita di bawah. Herodes ini menjadi narasumbang. Bukan narasumbang. Betul. Ayo saudara Kristen, baca dalilnya. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, Wahyu 22 nomor 16. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Silakan, saya dengarkan. Silakan. Oke, saya menanggapi secara umum saja cuma ya. Ayo. Itu tentang background Anda yang bicara tentang isi kitab kami. Kenapa jadi menangis? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bible-nya sudah diberitakan ke saya dan saya tidak terima. Saya bertanya tentang isi Bible. Makanya corongnya harus dikasih tahu dulu ya. Anda kan corongnya mau bicara tentang Bible. Maka background Anda harus dibongkar dulu. Ya cuma ya. Anda tidak mau dibongkar, jangan bicara isi ayat kitab kami. Silakan Anda bongkar. Bongkar. Background Anda yang pertama adalah tingkatannya penghafal ayat. Ya, itu nubuat Yesus bahwa yang menghafal ayat orang yang penuh dengan Roh Kudus. Cuma diam. Satu, udah terbantah satu. Udah sebantah. Dua, apa lagi? Bentar. Tingkatan Anda, level Anda adalah penghafal ayat. Ya. Yang mana tidak pernah secara akademik sekolah Alkitab maupun sekolah teologi. Ya, kalau saya sekolah Bible, sekolah teologi, saya bisa karang kitab firman Tuhan. Tolong diam dulu. Oke, itu sudah. Yang kedua. Bentar. Ya. Jadi secara akademik Anda tidak layak. Iya, silakan aja. Sumber yang benar untuk pemahaman tentang kitab kami. Ya, silakan aja. Kami, Pak. Ya. Nggak ada urusan. Iya, memang nggak ada urus. Iya, itu masalahnya membongkar kedok Anda gitu loh. Ya, silakan. Anda pasti nggak mau terima, nggak masalah. Ya, saya terima. Saya memang penghafal sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes 14:26, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu penghafal. Silakan. Hubungannya dengan kamu itu? Oh, ada dong. Saya kan penghafal. Yesus mengatakan yang penuh dengan Roh Kudus itu penghafal, mengingat. Apabila Roh Kudus itu datang, maka engkau akan mengingat. Nah, mengingat itu saya penghafal. Aduh, stres teman kita ini, kasihan sekali. Adakah yang bisa ke rumahnya orang ini? Biji sekarnya gigi kepiting dia. Ya, lanjut. Ya, oke. Ya. Kemudian setiap narasi Juma
ketika membicarakan ayat Alkitab, terutama dalam kitab Perjanjian Baru, menunjukkan bekas kitab Perjanjian Baru. Tahu dari barat. Isi ayat. Dari barat. Kalau di dalam Lukas 2 Yesus butuh sekolah, saya nggak butuh sekolah untuk bisa pintar. Oke, Anda sudah Tuhanmu di Lukas 2 butuh sekolah untuk pintar. Bang Suma nggak perlu. Ya, sudah jelas ya. Ya, apalagi Anda sebenarnya tidak tahu asal-usul kitab Perjanjian Baru. Cuman begitu Tapi doang. Anda sudah comot ayat ditafsirkan menurut pikirannya. Sekarang saya tidak menafsir, saya bertanya apa bedanya iblis yang bintang timur dengan Yesus yang bintang timur, bedanya di mana? Kedua, berikutnya, Juma itu tidak tahu sejarah lahirnya Kristen. Saya tahu lahirnya Kristen itu pertama di Antioquia, didirikan oleh Bapak Paulus. Cuma menunjukkan ketidaktahuannya. Ya. Dari sana Kristen mula-mula. Karena tidak tahu lahirnya Kristen, setahun lamanya tinggal di Antioquia, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Dah. Yang ketiga. Cuma menunjukkan ketidaktahuannya. Udah. Yang ketiga apa? Silakan. Karena tidak tahu lahirnya Kristen, akhirnya nyomot-nyomot ayat, kemudian dibenturkan dengan Kristen. KPR 1126, setahun lamanya tinggal di Antioquia. Disebutlah Kristen. Yang ketiga, cepat sebelum saya turunkan. Kemudian Juma tidak tahu apalagi apa maksud dan tujuan kitabnya Kristen itu ditulis. Tujuannya untuk menggiring manusia menyembah bintang timur. Tidak tahu lagi. Tujuannya itu menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan sembahannya yang berkelar bintang timur. Udah, lagi. Itu mengedukasi Kristen. Cuman curhat. Jadi kesimpulannya gini Juma ya, kesimpulannya. Cuman begitu doang kelas murpannya Jupri. Kesimpulannya, ini masalahnya sederhana. Aku naikkan bantuan, biar lebih berkelas sedikit. Halo saudara Bramasta. Haleluya. Iya, dari gereja mana, Bahlul? Jadi kesimpulannya gini Juma ya. Kesimpulannya tidak ada satu kebenaran apapun yang disampaikan oleh Juma ketika membicarakan ayat-ayat Alkitab kami, terutama kitab Perjanjian Baru. Selamat malam juga. Dari gereja mana Ibu? Aku Protestan, Bang. Buka kameranya silakan. Tunggu ya. Iya. Ini kasihan saudara kita ini, biji zakarnya digigit kepiting ini, Herodes. Loh, Halo, Bang. perempuan rupanya. Kupikir tadinya laki-laki loh. Di mana, Bang? Tadinya kupikir Anda ini laki-laki, serius. Ternyata perempuan. Iya, Oh, keren kan. aku manusia amfibi manusia amfibi. Kayak Yesus ya. Kadang jadi Lucifer, kadang jadi bintang timur, kadang jadi anak manusia. Iya. Oh, alah. Mana Pak? Nah, sekarang coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa membedakan antara iblis yang bintang timur dan Yesus yang juga ternyata bintang timur. Bagaimana Anda bisa membedakan itu? Sementara pencipta langit dan bumi bukan bintang timur. Ayo, silakan. Di mana tertulis itu bintang tim?
Yesaya 14, 12 sampai 15. Iblis adalah bintang timur. Wahyu 22, 16. Yesus adalah bintang timur. Berarti selama ini kalian menyembah bintang timur. La haula wala quwata illa billah. Pantasan aja seluruh makanan kalian makan, seluruh binatang kalian embat. Ternyata yang selama ini kalian sembah itu bintang timur. Pantasan aja kalian tidak mau bersunat melawan perintah Tuhan. Pantasan anja makan babi, makan yang diharamkan. Pantasan kalian meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham menuju kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Ternyata kalian nyembah bintang timur selama ini. Ya Allah ya Karim. Coba teman kita gara-gara nyembah bintang timur terigit kepiting. Gimana Anda menjelaskan? Silakan. Bang Juma. Aku mau bertanya dulu Bang Juma. Loh, saya yang bertanya. Kenapa pula Anda yang bertanya gitu loh? Boleh Abang bertanya, tapi harus ada yang tertulis. Halo, benar. Ya, jelaskan dulu. Jelaskan dulu ini. Kau mah curhat. Curhat aja kau. Jangan kau curhat dulu, Ten. Turun cuma. Itu dia curhat terus dari tadi itu. Curhat aja terus kerjanya. Ya memang ini harus. Emangnya saya harus menunjukkan profilmu cuma. Alah, begini-begini kalian tak sanggup menghadapi saya. Pendeta aja mencret hadapi saya. Esra Soru nangis 7 turunan sampai sekarang nggak bisa bernapas. Leo mencret kerikil, lari dari saya. Kristiani yang mengaku murtadin dari Makassar, mencret softtext bekas, tak bisa hadapi saya. Esra Soru, siapa lagi? Pendeta kalian MYM Muntaber. Jadi jangan kau menghina. Belum ada dari Kristen yang bisa mengalahkan saya untuk dialog lintas agama. Belum. Jadi gini cuma ya. Dengarkan cuma. Jadi gini cuma ya. Wah, curhat aja kan. Tuh. Kita ajalah diskusi Bang. Bentar Pak. Bentar. Habis ini saya turun Pak. Bentar. Habis saya turun. Curhat aja dia. Mungkin yang habis obatnya ini. Pak Haji, tolong. Habis obat Jupri. Udah segini malamnya masih curhat-curhat. Habis ini saya turun dulu. Aduh, nggak enaknya hidupmu, Jo. Langsung positifnya lah. Positifnya nggak ada. Curhat di sini. Ini bukan positifnya. Bang. Backgroundnya aja nggak jelas kok. Backgroundnya nanti kapan-kapan Udah ada Abang setengah jam di sini, nggak ada kesimpulan. Tahu sejarah lahirnya terus Pak. Tahu asal usulnya kitab yang diapainnya. Gimana bisa positifnya gimana? Coba curhat aja terus dari tadi. Curhat terus dia. Nggak ada nilainya. Tapi kalau sama aku Abang curhat boleh lah. Ini masa sama si Juma kau curhat? Ya memang harus. Yang sering. Ngapain kau curhat sama Abang Juma? Tapi kalau sama aku Bang bolehlah curhat. Ku dengar nanti itu. Apa curhatmu? Apa penyanyian? Keluarkan semua unak-unakmu Bang. Unak-unakmu keluarkan. Ya. Apa Bang? Apa? Ini saya curhat tentang Juma ya. Jadi kenapa tentang dia kau curhat? Membicarakan ayat kitab kami ya. Itu tidak ada
Bang, kebenaran satu kita ini diskusi agamanya kita, Bang. Jadi Jumat Diskusi itu agama yang baik. sebelah Bang, masuk ke ranah aduh, kitabnya malah Kristen. curhat abang ini. Terbalikkan isi ayat itu supaya kelihatan cuma benar gitu aja. Kira tadi curhatmu kayak ginilah, kayak gini pendeta kami kayak gini, kayak gitunya. Ini sama si Juma kau curhat. Mana Bang? Seorang generasi hancur sudah Yusuf sama Christian Jupri. Abang berapa Tuhannya Bang? Kenapa curhat Bang? Hah? Tuhan abang berapa? Saya tidak mau untuk berdiskusi dengan Anda. Kenapa? Biar tahu. Nggak usah. Intinya itulah si Juma ya. Bagi saya tidak layak jadi seorang narasumber yang benar untuk membicarakan ayat kitab kami. Kristen tidak butuh Juma di dalam memahami ayat. Buktinya banyak penontonnya. Kenapa abang curhat? Ya, jadi begitu intinya. Kan tujuannya hanya tingkatan sekarang. Tidak tahu sejarahnya. Banyak itu mendengar. Tidak tahu asal usul kitabnya. Hah? Tidak tahu maksud dan tujuan isi kitab. Iya Pak, kalau abang tadi pintar, jangan Itu bantah ya, dengan tidak dalil, layak. bantah dengan Alkitab kita. Ya. Nggak apa-apa. Oke, begitu ya Juma. Semoga panjang umur dan sehat. Di sini Anda kan UUD kan, tidak apa-apa. Silakan lanjut terus jika kau anggap benar. Salam, Tuhan Yesus berkati. Saya turun. Apa perkataan si Juma rupanya tadi Bang? Apa? Itu baru pintar. Aduh. Nangis dia, udah pergi dia. Udah nangis. Apa dipertanyakan abang tadi sama dia? Apa? Kenapa Aku jadi tanya. nangis dia? Aku nanya bedanya bintang timur yang adalah Lucifer dengan Yesus yang juga adalah bintang timur. Tuh, malah dia curhat bukannya menjawab. Iyalah. Harusnya dibantah dengan data lah kalau kayak gitu. Tapi aku penasaran Bang, yang abang katakan itu Yesus lintas timur itu gimana sebetulnya tertulis itu Bang? Wahyu 22:16. Ada lintas timur dibilang. Bintang timur, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Tuh dia ngaku gitu. Sementara Yahudi menjelaskan di dalam tafsir kitab mereka berdasarkan Yesaya 14:12-15. Yang masuk ke dalam kubur itu adalah bintang timur Lucifer. Nah, yang kalian sembah adalah yang keluar dari kubur. Lagi-lagi ngaku bintang timur juga. Bangkit dari kubur. Iya. Kan bintang timurnya dimasukkan ke dalam kubur. Ya. Yesaya 14 nomor 12-15. Nah, sekarang yang keluar dari kubur mengaku bintang timur, pakai nama Yesus. Itulah yang kalian sembah. Berarti selama ini kami salah sembah ya? Jelas salah. Masa nyembah bintang timur? Baru ku tahu itu Bang. Kenapa enggak? Baru ini abang bilang sama aku itu. Dari dulu pun itu. Yesus pun di dalam Bible mengatakan mengusir orang-orang yang menyembah dirinya. Kalian aja nggak sadar. Iya ya. Ini Herodes kenapa dia jadi narasumbang? Berarti yang bangkitkan itu siapa Bang? Yang membangkitkan kan baca di dalam KPR 236. Roma 14 nomor 9. Tuhannya Yahudi
membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Orang-orang jahat pula dibangkitkannya. Iyalah, kan Lucifer. Tanya coba si Herodes ini kenapa dia udah mulai tuh kacamatanya lebih besar dari mukanya. Ya, yang bingungnya kau mendengar Herodes, enggak buka usah mic-mu. bingung. Kami biasa kayak gitu. Herodes buka mic-nya. Iya, mulai tadi dia ngomong-ngomong tak apa yang dibilang. Enggak sadar dia di mute. Dia mute sendiri. Iya, senjata makan tuan dia ya. Bodoh kamu. Itu kalau dibilangin bodoh kan? Apanya? Terus apa tadi? Apa tadi Makanya, kalian masalahkan? Apanya yang dibilang? Apa kalian masalahkan? Apa kalian masalahkan? Kenapa kau makan daging babi? Hah? Ya, Kenapa? Enak, enak favorit. Siapa bilang itu Kalau enak? gitu aku makanlah kau. Makanya bro, rasakanlah aku aja makan babi, tapi jangan ambil sifatnya ya, cukup dagingnya. Gak usah kau jari aku. Kenapa kau ambil sifatnya? Hah? Gak usah kau jari aku. Babi kau, aku juga Iya. babi. Kalau Kristen yang betul, cuma dagingnya yang dimakan ya. Jangan ambil sifatnya ya. Makanya jangan jari aku. Itu udah terbukti. Kau ambil sifatnya. Apa salah si Juma kau maki-maki dia? Siapa yang maki-maki si Juma? Nggak ngaku dia. Yang notom? Yang ada yang bodoh. Bodoh kau persen. Bodoh kau. Enggak usah bikin gayamu bang kayak gitu. Gaya rupanya. Gaya apa? Gaya anjing. Apa? Astagfirullahaladzim. Aku cuma kasih nasihat aja bang. Kalau boleh. Nasihati aku. Bodoh kau. Itulah kau. Nampak kali Apa yang kau batakmu. nasihati aku? Hantu. Emang egois Kau ya, hantu, kau. aku juga hantunya. Kau Muhammad, aku juga Muhammad loh. Aku nggak hantu. Kau yang hantu. Aku aja Herodes raja. Oh, Herodes raja katanya raja. Aku aja Herodes raja. Enggak sombong. Si Juma aja di bawahku. Iya tahu. Juma. Apa rupanya si Juma Rupanya? Iya tahu. Apa rupanya kau apakan? Itulah buktinya dia. Tengok penontonnya itu. Kau ibaratnya kau live satunya penontonmu. Ini yang dongok-dongok nih. Berarti dia bagus dia. Tata keramanya tinggi. Bukan seperti kita ini gaya-gaya mabuk. Mabuk Gaya orang sang berapa mabuk? Kayak mabuk. Kau mabuk agama, aku mabuk tuak. Kau mabuk agama, aku mabuk tuak. Adik si pagar di mata kau. Agama dia. Yang pilih lain pilih ini. Borok kau kebecus. Kau bilang aku mabuk, ya mabuk memang. Kau mabuk agama. Iya, apa Aku curahmu? mabuk. Kasih dulu curahmu sama si Juma. Apa tadi? Oh Juma, assalamualaikum. Bisa aku bertanya. Nggak tahu kau. Nak otom? Yang bodohnya kau?
Buka kamu. Aduh, Herodes raja kuda. Juma. Bertanya Apa? lu, bertanya bisa aku bertanya. Boleh. Kenapa film Muhammad enggak ada film Muhammad? Nggak perlu, dia bukan aktor. Oh iya. Dia bukan pemain sandiwara kayak kamu Herodes. Oh iya. Kamu Itu aja lah pertanyaan bujang. Kembalikan kau. Ya, kan Lincoln Jesus ada. Kira tadi. Baik-baik pertanyaanmu. Yang logika lah pertanyaanmu, bro. Apa aja pertanyaanmu? Begini. Masa film Muhammad enggak ya? Pertanyaan apa itu? Tahu kira itu apa? Apa? Artis. Insek lah bilang. Baru kali ku bilang kalau makan daging babi jangan ambil sifatnya, cukup dagingnya kau makan udah ku bilang. Ya dagingnya lah sifatnya. Kau yang tahu sifatnya sama si Juma. Iya begitu banyak pertanyaan. Harus tahu itu pertanyaan. Oh Juma, kau tanya dulu kau. Assalamualaikum. Oh Juma. Kenapa enggak ada dibikin semua mujizat gitu? Enggak ada mujizat. Allahu Akbar. Ya. Soalnya Agama aja lah lucu-lucu ini bang ya. kecil. Iya, tahu emang dia. Semua mujizat. Sebenarnya Katanya orang buta menengok, udah orang jibat, orang mewah jadi sadar. Cuma Inilah. kau stop dulu kau. Ya. Ini dulu kau. Apa lah? Kamu Juma, jawabmu. Ayat. Apa? Mujizat terbesar Nabi Muhammad itu Ya. kalau Yesus itu hanya membuat mata manusia buta melihat. Kalau Nabi Muhammad, Dulu. hati manusia yang buta dibuatnya menjadi melihat. Sampai orang-orang buta hati sejazirah Arab yang tadinya menyembah berhala, hatinya terbuka dan melihat untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hebat Nabi Muhammad. Ada filmnya, entah film entah apa, bebek barang bukti. Bebek barang bukti. Kau tanya-tanya filmnya kau tanya-tanya datanya bilang lah. Tidak nilai. Nonton mati nih cuma. Itu suara itu. Baru kabur. Masa kau tanya-tanya filmnya? Ada dalilnya bilang lah. Oh, lu seru kali. Mana serupa data sama film? Bujang. Allahu Akbar. Film. Kau kira ini pemain sinetron? Ini. Dang si Juma. Oh Juma ye. Assalamualaikum. Begitu. Tunjukkan dalil lagi itu. Nabi Muhammad bisa membuat hati yang sudah gelap menjadi terang dan melihat kebenaran. Jazirah Arab tadinya itu adalah bangsa jahiliyah. Begitu beliau datang membuka batin mata hati mereka, sekarang berjaya 1400 tahun silam. Sampai detik ini masih berjaya kerajaannya. Bayangkan Yesus datang. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel tidak menjadi Kristen. Tidak jadi pengikutnya sampai hari ini. Yang menjadi pengikut Yesus Apa itu jawabmu? hanya Barat. Itu pun yang diikuti Yesus bintang timur, bukan Yesus Mesias. Iya. Namamu pun si Hercules, menye-menyenya kau. Gantilah namamu itu besok ya. Siapalah ganti namamu si Pilatus. si
Sitol. Pilatus lagi. Mau sekali dia jadi Roma. Judas. Si Judas lah Judas. kau. Baju Adi, Paro, pengkhianat. Si Judas Karyot moho, homa panjihi. Ini pengkhianat, inilah si Jumala pengkhianat. Oh Juma, kalau pengkhianat si Judas lah kau. Itulah yang pintar. Bisa kau seperti dia rupanya. Siapa? Juma? Iyalah. Kapan kau suruh dia pun si Judas Iskariot. Kaunya tadi ku bilang ganti namamu itu si Judas Iskariot Panjehe. Juma perjehe. Udah kau nampak si Judas. Ditebarkan agama Yesus. Apakah kayak gitu kualitas apa anak Tuhan? Aku anak Tuhannya aku. Mau kau kasih aku jibak, pokoknya aku anak Yesus. Yalah. Kau yang ngaku-ngaku anak Yesus tapi kayak gitulah kualitasmu. Apa? Mabuk. Mana percaya orang itu? Kalian gak percaya pokoknya Yesus sama aku gitu loh. Iya, cuma narasimu aja itu. Belum tentu kau dikenal gitu. Terserah kau. Mau kayak mau ke sungai kau, mau kau terserah kau. Pokoknya Yesus dalam hidupku. Si Juma gak kebecus. Wajar sesat. Si Juma dan sesat. Berdoa aja nggak tahu kau aku rasa. Berdoa. Kudoakan Ya, kau. berdoa lagi. Ya, berdoa dulu. Berdoakan kau. Si Juma kedoakan. Doakan dulu aku. Doakan dulu aku. Siapa kedoakan? Si Juma. Biar bertobat. Ulu, siapa namamu? Berkedoakan. Raja Padoha. Si Lady namamu? Siapanya? Iya, Raja Padoha namaku. Juma aku doakan dulu. Oh Juma, kau Juma jangan kali kepalamu Juma. Ikutlah Yesus Kristus biar terang berderang. Amin. Itulah. Dongo, berdoa kau pantatmu ya kau pegang dongo. Bukan kau lipat tanganmu. Berdoa kau. Sama itu. Tanganmu itu kenapa kau? Tanganmu ke belakangnya, pantatnya kau gini-gini. Malu kan kau. Kau kira enggak ku tengok tanganmu? Iyalah kayak gitulah berdoa. Ya. Tuhan Yesus, dengarkan aku Bukan berkata. kayak gitu tangan berdoa, berarti enggak pernah kau berdoa. Dari situ pun udah nampak. Jangan pakai otak si Juma. Abakan otak si Juma. Dia dari penyakitnya. Berdikutu kau Tuhan Yesus. Asal melepiu. Lucu orang ini. Lucu dia teman-teman. Mantap. Tadi minum apa? Berdikutu Tuhan Yesus. Jangan lagi cuma diikuti. Baca semua bang. Nah, masa hari Minggu ke pakter tuanya pergi. Bukan ke gereja. Inilah kualitasnya. Oh iya. Begitu Herodes. Orang-orang Batak itu. Tidak semua sih. Cuma Iya, ini gak semua, tapi rata-rata di TikTok ku tengok di room apa debat diskusi agama ini. Kayak gini lah kualitasnya semua. kebanyakan mabuk. Iya, memang di hidup sehari-hari ku pun tengok kalau bata-bata ini hari Minggu kan di pakir tuanya sibuk minum tua. Iya, cuma ngomongnya kayak apa alim lah kayak gitu. Imanku, anak Tuhan aku, tapi kualitasnya kayak gini lah. Iya juga sih. Sayang Kira sekali. tadi dia pintar, membantah pakai data lah, harusnya kayak gitu lah.
diskusi yang baik. Mabuk dia. Dari mana dia sore itu? Katanya ini di Medan juga dia, di Sumatera. Halo, selamat malam, Yong. Ya, selamat malam, Mbak. Dari Kristen juga. Iya Pak. Boleh buka kamera, silakan. Silakan, Bang. Tengok dulu Lari dia. cara kawanku ini Bang ya. Ku tes dulu entah kayak mana sih orang ini ya. Naikkan Iya. dulu hotel yang pintar lah dulu. Si Herodes kayaknya dia sudah muntah itu. Iya, tapi malum lah Bang, anggap aja lah. Lucu-lucu dia ya. Iya. Halo, selamat malam, Saudara Jurvis. Halo, selamat malam. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikum. Dari Kristen, Abang. Islam bang, Islam. Saya di bawah aja. Tadinya salah pencet bang. Oke, thank you. Herodes. Masih mampu kau Herodes? Sudah di mana kau? Halo. Kemana Iya. dia itu? Itu tenaga raru itu yang dibawakannya itu. Kayak mana lah ilmu rarunya kau. Bang, mau nanya bang. Dari agama mana? Oh, agama kami banyak bang. Mau nanya bang. Kayak gini lah kualitas Oten ini Oten. Pasti. Mau nanya bang Zuma. Iya, apa? Kalau kayak gini Bang, udah jelas-jelas itu Oten. Mau nanya bang Zuma. Halo, Saudara Aga. Halo. Waraslah kalian dulu sih katuaku. Janganlah kita kembalikan kita kepada yang Tuhan. Kalau di rum lucu-lucu tadi nggak apa-apa lah. Aduh. Halo. Halo juga, Saudara Ilham. Profilnya aja kayak gitu di Assalamualaikum. Ya. Bejo. Assalamualaikum. Woi Bejo. Bejo. Bersili. Herodes, ganti ganti aja lah besok namamu itu ya. Ya, percuma kau jadi Kristen kau. Percuma. Ya. Nyanyikanlah. Herodes. Percuma Ya percuma lah. Percuma namai. Bolong Halo, Saudara Ilham. Juang. Selamat malam. Dari agama mana, Bang? Alhamdulillah, insya Allah saya Kristen. Ya, silakan buka kameranya. Kalau Abang Juma kenal aku kan. Kenal. Aku Raja Padoa aku. Iya, yang besar. ingat. Ini siapa ini? Saudara Ilham, di mana saudara? Di NTT? Oh, saya Nusa Tenggara Timur. Oh. Tapi nggak mabok kan? Ya, saya nggak doyan minum kok. Oh, syukurlah.
Sering ke gereja? Musola. Ya, alhamdulillah tiap hari. Oh, tiap hari. Sering baca Tiap Bible. hari. Ya aduh, dari situ pun udah berbong kau. Sekali seminggu pun. Apa marah-marah lagi? Enggak lucu kau. Apalagi tiap hari. Aduh. Kenapa kau bilang tadi tiap hari? Ya tiap Cuci hari piring. lah saya. Hah? Tiap hari nengok gereja itu tiap hari. Oh nengok aja lewat. Oh, berarti di depan rumahmu gereja ya? Ya ya. Kayak gini Bung. lah. Ya. Saudara nama aslinya Ilham. Ya, karena saya orangnya musyrik. Maksudnya? Ilham itu kan musyrik. Kamu ngerti musyrik tidak? Ya ngerti, ngapain saya buat nama gini? Musyrik itu apa artinya? Ya orangnya musyrik, entah kenapa lah itu. Jangan berbohong lah, aduh. Kau mengatasnamakan Kristen tapi kenapa berbohong? Tadi kau berbohong tiap hari ke gereja, sekarang kau ngaku musyrik. Musyrik itu artinya menyembah dua Tuhan. Nah, kau dimarahi sama Herodes tuh. Nah. Yang adanya bodoh-bodoh mau bilang. Kau bilang bodoh sama Herodes tuh. Bejo. Tunjukkan mukamu. Tunjukkan mukamu. Itu sudah ada mukanya. Tapi gelap. Gak becus. Enggak becus. Woi, bejo. Mati mantap. Mukanya aku gak becus kayak hantu. Gak ada lampu di rumah kalian? Lampu? Enggak ada lampu di rumahnya katanya. Ditanya tuh. Ini lampu, ini namanya lampu. Ini. Kau diajarin tuh namanya lampu. Lampu. Yang di hutannya kau di hutan? Cuma gigi yang apa yang nampak? Apa? Orang Flores. Emang gak ada yang waras OTN ini ya. Ada yang mau marah kayak gitu. Balik. Jam gini nggak ada yang waras lagi. Yang dari pakai tua semua nih. Cuman giginya kelihatan kayak. Nyalain lampu, saudara Ilham. Siapa itu apa ya? Kalian berapa nya klik? Kalian 84. Oh siapa dia? Itu. Profilnya bullying tuh ya. Masa foto istrimu kau bikin bro? Bujang. Foto istri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalah. Kenapa harus foto istrimu kau bikin profilmu? Apa marah-marah kau pinahan? Bujang. Mati man. Mati kalau Aduh parah ini. Juma. Apa? Udah ada stream? Ada. Iya. Udah berapa ada udah? 3. Banyak kali gue tanya. Berapa cowok, cewek? Berapa? Ada cowok 2. Istrinya berbohong dalam 3 hal. Daripada you berbohong dalam segala hal. Udah berapa nih itu? Yang pertama seumuran kamu.
Ah, masa? Aku aja sembrono sama kamu, yang bodohnya kau. Berapa umur sekarang rupanya? Kau tanya dulu Kak, berapa umur lah? Saya sedikit lagi 74. Berarti masih di bawahmu aku. Iya lah. Doho si Ilham. Kamu tuh. Roja Ilham. Pamati Berarti itulah CK. CK lagi itu 74 malam ini. Kau lagi Tuh, Herodes bujang. Tuh, Gil. Apa kau bilang? Bodat. Yang longor-longor. Itu nomor malam ini keluar. Lucu ini, lucu. Itulah. Kurang ini asupan garam bodat. Herodes. Longor. Ilham, enggak marah nanti istrimu itu. Kau bikin profilnya, gambarnya, foto istrimu kau bikin, enggak marah kayak gitu. Bujangnya si Ilham. Ton. Iya. Akhirnya. Nomor Apa marah-marah kalian semua, aduh. Katanya ini kayak congor babi kalian semua. Cowok tuh bodat. Tahu tadi pintar nggak apa-apa ini kok. Jangan sebut-sebut nama istrimu itu Ilham. Kayak congor babi kalian semua itu. Bego. Baru becoi. Ya parema Omar Pungu sudah kabujah hidup, sudah kabujak kalayang sudah. Iya dong, Ilham, Rojan, bodat. Kalau mulai sepak terubere. Sama tengok kok. Tangan dia. Jangan. Bayi. Jangan lama. Juma. Bang Juma. Iya. Jangan kadar-kadar orang itu. Enggak namanya si Rojan. Oh gitu, bodoh ya. Yang Bodoh pintar gitu. siapa? Yang pintar siapa? Ya Yesus lah, bodoh kau. Aku juga bodoh. mau beco babi dari botoi beco babi. Alang ite mi, Herodes. Alang ite. Herodes. Alang pilih bini. Herodes. Babi. Oh yondo babi. Kenapa kau bilang pintar dia, tapi bodoh-bodoh muridnya semua? Kemana itu? Tunjukkan mukamu persilih, bodoh kau. Woi, pupa mula. Sadar dia kalau dia Silham. jelek. Woi Tahu yondo. dong. Jelek, sok pamer muka wajahmu pun kayak pantat babi, Herodes. Alang pilih mi. Pamer muka kau, Rojan. Oke dulu kau sebentar. Hei, Mula Gak mau bisa yondo on babi. cam. Kalau bisa on cam aku udah aku makan mukamu itu. Foto. Pilih mi. Ini Ilham bisa bahasa Batak juga Ilham ini. Batak semua ini, Bang Juma. Oh. Batak semua. Iya iya iya. Ya, asal Batak lah di Makanya TikTok aku lihat ini. yang naik kok Memang malah habuk foto. semua itu. Aku nggak mabuk lah aku luar. Ini ya saya toteng dua ini. Yang satu anak Rojan, yang satu anak bodat. Lihat. Ada pula mengakui apanya dia. Satu persatuannya, foto profilnya pun foto babi. Nampak kalian yang betul-betul yang babi sejati itu. Istrinya itu. Foto istrinya itu, profilnya itu. Si Ilham. Makanya. Ke gereja tiap hari. Alang matemi babi. Makanya jangan pamer-pamerkan foto istrimu itu Ilham. Nah, Kau itu. Weh, masalah Itu babi. fotomu itu Masalah lah babi. yang paling hina sedunia itu. Nggak malu kau bikin foto-foto kayak gitu.
Tahu kau itu. Itu yang cantik Bahenol ya kan. Itulah yang paling hina semua. Kenapa paling hina? Itu kan ciptaan yang Maha Kuasa itu loh. Iya, paling hina itu. Tahu kau, begitu banyak apa binatang-binatang, cuma inilah yang terhina kali. Namanya pun terhina. Yang di Komal pun terhina semua kayak congor kayak gitu ah. Ya kenapa nggak ada kalian yang pintar? Apa yang mau kau tanya sama saya? Siapa Tuhanmu? Ya Tuhan saya Yesus. Pilatus. Bapak itu Pilatus. Kutanya lu kau, kutanya Tuhan Allah siapa Tuhan Allah? Apanya? Aku Kristennya aku Ujang. Ate mày hoa. Loa. Kenapa tanya? Kenapa lagi kau Kocoan. Mana ada ngaku-ngaku? Oh, tolong. Nah, kalau nggak Tiga Tuhan unik. ini ya. Iya, kutanya dulu kalian. Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu, Ilham? ya satu lah Tuhan Yesus. Bapak itu di mana kau bikin? Bapak siapa? Aduh, lupa dia. Lupa dia, Bang. Bapak yang di surga itu di mana kau bikin? Lupa dia, lupa. Ya Bapak yang di surga. Mana ada istilah Bapak yang di surga? Aduh, Bapak Ya. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kenapa dibilang Bapak kami yang di surga? Oh, nenek kami yang di surga gitu maunya gitu ya? Aduh, mabok. makanya aku tanya Kami kau, yang di surga. berapa Tuhanmu? Hah? Hah? Oh, maksudnya doa itu. Nenek kami yang ada di surga atau kami? Ya Allah. Orang Kristen itu biasanya bapak bukan nenek. Kau ini Nggak ada nenek di situ, Ilham. Jadi manggil apa? Yesus kami ada di surga gitu. Maksudku tadi kan kau sebut nggak ada Tuhan Bapak kau bilang. Tapi ada tertulis di buku kita Bapak kami yang di sorga. Jadi? Di mana Bapak itu? Kenapa nggak kau bilang Tuhan itu? Jadi gila doanya. Nenek kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Udah dulu nggak ada ilmu kau. Macam mana nggak ilmu? Siapa Bapak, siapa Tuhan? Aku tanya tadi, berapa Tuhanmu? Kau bilang satu. Ya udah satu Yesus. Kan saya Yesus. Tuhanmu Yesus kan? Ya. Bapak itu Tuhan atau enggak? Ya Tuhan lah, orang bapak saya kok lagi hidup. Berarti udah dua. Dua kan? Ya. Roh Kudus. Malam. Roh Kudus itu Allah. Malam juga. Malam semoga rame. Iya, lagi rame Bang. Nggak ada ilmu ledin ini, nggak ada ilmu. Kalau Allah Roh Kudus itu Allah, Roh Allah itu sendiri gitu. Roh Kudus. Apa lagi? Ya udah kau tanya Ledi, bisa nggak? Boleh. Anak Tuhan atau anak iblis? Anak Tuhan katanya. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi kenapa ditanya tadi
bapak siapa bapak. Masalahnya di rumah. Iya, makanya jawab dengan sesuai. Saudara data. Rambe ini dari Kristen juga. Iya Kristen bang. Suaranya bergema. Iya lagi di kamar, lampu kami mati makanya gelap ini ya. Iya, lanjut. Silakan. Apa ditanya Tritunggal gimana ya gini Tritunggal gitu. Masalahnya gimana? Saya ini kan Tritunggal. Ada masalah ya. Aku pingin tahu narasimu dulu. Narasi gimana? Ya udah tanya lah apa lagi. Iya, nggak sesuai dengan perkataanmu, dengan hasilnya. Kutanya tadi Tuhanmu satu, kau bilang. Nah, tapi ada Bapak. Ada bapak. Nah, Terus? berarti udah dua kan? Terus? Iya, kenapa kau bilang tadi satu? Emangnya Tuhan itu ada berapa? Kau yang kutanya tadi, jawabmu satu. Ya udah satu Tuhan. Aku pingin tahu siapa Bapak itu. Bapak itu ya bapak saya. Gimana ini Dengar teman-teman? dulu. Lanjut. Mana Bapak ya? Bapak itu. Tadi kau bilang Tuhan Yesus Tuhanmu, ya kan? Bapak yang di surga itu di mana? Bang Lady Kristen apa Islam ini? Kristen dia. Kamu Lady Kristen atau Islam kamu Lady? Coba. Iya. Ya Kristen. Ya, Kristen Apa salahnya rupanya Kristen bertanya sama Kristen? Hah? Ya, Kristen apa? Bagus juga. Jangan cuma bilang Kristen tapi nggak nampak kekristenan kalian. Iya, Kristen apa? Bukanlah. Kau itu Kristen apa? Jangan bilang-bilang saja Kristen, tapi nggak arti Kristen pun nggak tahu kalian. Apa? Arti Kristen itu pun belum tentu nggak tahu kalian itu. Ya udah saya jawab. Kristen itu artinya orang yang berserah diri bahwa Yesus itu Tuhan. Udah. Apanya? Dari jawabmu itu udah salah itu. Gimana tertulis itu? Di mana tertulis? Dari mana kau dapat itu? Oh, berserah. Ya iyalah orang yang berserah diri bahwa Yesus itu Tuhan itu loh Kristen. Aduh. Kristen itu pengikut Kristus. Loh, apa arti Kristus? Woi Lady. Arti Kristus. Apa? Apa ini? Ya ini ditanya mencret. Tadi kan sudah saya jawab, orang yang berserah diri bahwa Yesus Tuhan. Sekarang Kristus. Nggak tahu kau arti Kristus. Balik tanya. Ya saya nggak Jangan tahu. merokok, Bang. Enggak, PL nanti tahu kena kau PL. itu artinya itu. Apa? Jangan merokok nampak kamera. Nanti diblokir sama ini. Lady ini apa mau tanya? Makanya nggak selamat kau. Arti Kristus pun nggak tahu kau. Tadi udah aku jawab Kristen. Kaulah sendiri apa Kristus? Makanya aku bilang tadi nggak selamat kau. Ya mampuslah kau nggak selamat kau. Kalau aku
itulah kritik Kristusku biar Iya, selamat. apa Kristus? Itulah juru selamat itu artinya. Tapi Kristen pengikut Kristus juru selamat lagi. Yang mana yang kau jelas? Iya. Apanya ya? Dong udah ku jawab artinya. Ya udah, saya tanya dulu kau Lady. Tadi kamu udah kau tanya Tuhanmu siapa? Udah, so. Ikut-ikutan kau balikkan pertanyaanku sama kau. Gak ada pertanyaan. Udah kutanya Tuhan. Ayo, Tuhanmu siapa? Udah ku bilang aku Kristennya aku. Tuhan siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Gue bilang. Berapa? Tuhanmu siapa? Tuhanku, Bapak yang di sorga. Yesus itu siapa? Juru selamatku. Jadi kamu malu Tuhanmu manusia gitu ya? Hah? Malu Tuhanmu manusia? Kenapa malu? Siapa yang buat Bapak di surga itu? Pernah ke surga? Pernah kau lupanya menuhankan manusia? Hah? Apa? Berarti kau selama ini menuhankan manusia kau ya? Ya iya, saya mengikuti yang benar itu loh. Makanya botol kau, botol. Jadi, kok botol? Iya, menuhankan manusia kau selama ini. Jadi, Tuhanmu kayak mana rumahnya? Ya aku, Tuhanku Bapak yang di sorga lah. Ya kayak mana di surganya? Hah? Kayak mana di surganya? Tahu kau di sorga itu kayak mana? Kamu berarti apa menurutnya? Bapak Lady yang di sorga itu ya. Itulah Tuhanku, Bapak kami yang di sorga. Ada nggak alamatnya tuh? Biar sana kita berkumpul. Ada rondap di rumahmu? Kosong. Ah, kalau ada rondap minumlah itu 1 gelas. Pasti kau Entah apa lah masalah. kalau ada tio dan atau rondap, minum aja lah itu 1 gelas. Pasti kau ketemu Bapak yang di surga itu. Berarti kalau bang Pastilah nanti dinyanyikanlah itu nyanyi lau ma'au tula di surgoi lau ma'au. Lady berdoa gini, Bapakku yang di sorga gitu. Bapak kami. Oh, berarti Bapak kita. Oh. Jangan kau nanti bapak gue, jangan kau bilang nanti bapak gue yang di sorga. Cuma kau rupanya berbapak ke situ. Tadi kan abang bilang Bapakku yang di sorga. Kalau Tuhan abang kan berarti kalau abang berdoa Bapakku yang di sorga, bukan Bapak kami. Ya. Bapak kami. Oh, itulah baru pas. Bapak kita. Kalau si Rambe, kalau boleh tahu berapa Tuhanmu, Bang? Tuhanku satu. Satu ya. Siapa namanya? Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang di sorga itu di mana kau bikin? Itu kan Bapak kita, sama-sama tahu lah. Masa abang nggak tahu Bapaknya yang di sorga yang di mana itu siapa? Berarti itu bukan Tuhan. Itu kan Bapak kita. Iya, berarti itu bukan Tuhan kan? Belum pernah ada saya, mana tahu lah aku. Gimana ceritakannya itu belum pernah aku tengok.
Tunggu sana lah kita berkunjung baru kita sama-sama nanya aja. Yang di surga itu Tuhan semua atau Bapak kita semua apa ada orang lain kan gitu. Makanya aku tanya dulu, Bapak yang di surga itu Tuhan kah? Itu kan Bapak kita. Oh, cuma Bapak dia ya? Bapak kita semua itu? Iya. Oke. Si Ilham? Ya sama lah, saya tadi bilang Tuhan saya Yesus. Setuju kau bukan Tuhan itu, cuma Bapak kita itu? Ya sama tadi jawabannya, Tuhan saya Yesus, ya udah. Iya, Bapak yang di sorga itu bukan Tuhan kan? Ya nggak tahu, orang nggak pernah ke sana kok. Jadi emang yang Bang Lidi tanya ada berapa Bang? Udah aku bilang tadi. Tuhan siapa? Allah yang mana itu? Silakan. Tuhanku Bapak yang di sorga. Siapa kau tanya lagi? Hah? Berapa Tuhannya? Hah? Satu, Mana Bang, Bapak berapa? yang di sorga. Itu Bapak yang di sorga itu. Jadi Yesus Kristus, abang nggak kenal gitu. Juru selamat. Abang agak banyak. Apa agamanya Bang? Kristen apa Bang? Tak Kristen Protestan, tak Katolik, Metodis, Pentakosta. Kalau masalah agama ini Bang, kepercayaan kitanya. Mana yang Kita benar? cuma hanya Udah jelas-jelas di buku, udah jelas-jelas di Bible itu dibilang itu utusan Yesus itu utusan, tapi dia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. turunlah kau Ledi, turunlah kau, ilmu belum nyampe itu Ledi, turun aja. Dosa apa lagi selamatkannya? Yang dosa apa yang nggak diselamatkan? Coba dulu abang berjelas Iya, perbuatan manusia dari dosa. Turun kau Ledi, ilmu belum nyampe, malu-maluin aja kau itu, aduh. Udah turun. Kau sosok pintarnya kau, uji nanti kau kekristenanmu. Enggak, nanti malah kepleset kamu. Menguji kami kayak aku tadi cuma dengar aja tadi kan. Abang nanya Tuhannya berapa. Makanya biar paham kalian. Biar paham kalian, jangan cuma gua aja kalian minum. Marga apanya Bang Ledi? Marga apa Bang? Sini cuma Bang Juma yang on cam. Kenapa kau suruh aku on cam? On cam lah kita semua on cam. Enggak, turun aja kau Ledi. Ntar kali depannya. Pleset kau, malu-maluin nanti. Kau yang memalukan bujang. Kau pancing-pancing aku marah. Gue dapat kan. Ini kau kenal lagi aku siapa. Udah sekali kau ngomong kayak gitu. Udah turun aja Ledi. Beliau itu Raja Padohe. Tahu kau Raja Padohe aku? Oh, iya. Mau raja apa? Enggak pernah ambil pusing gitu. Mau raja di atas sebelah raja, aku terserah. Biar ngerti kalian dulu. Jangan cuma ngaku-ngaku Kristen. Tapi ilmunya nggak ada. Ya. Iya. Coba kasih paham dulu kami yang di sini, biar ngerti kami dikit-dikit. Siapa tahu nambahin pengetahuan kan. Jangan cuma bilang Tuhannya satu. Satu itu. Esa berapa? Berarti apa ini ya? Bang Ledi nanya karena nggak tahu atau gimana? Hah? Abang Ledi nanya karena nggak tahu
apa pakai ingin tahu gitu? Esa. Iya, Artinya aku mau nanya. Tanya dulu sebelum dijawab. apa? Abang memang enggak tahu atau kepingin tahu atau pura-pura tahu aja atau Satu betul-betul ya. enggak? Satu. Esa. Satunya. Abang tahu atau enggak? Atau kepingin tahu atau betul-betul Enggak, tahu? Esa itu artinya satu kan? Enggak. Coba kita tanya Bang Juma dulu. Esa satu. Iya satu. Kalau pendapat abang berapa Esa? 2 atau 3? Hah? Maksudnya? Halo. Yang mananya ini? Maksudnya sama yang mana lagi mau ditanya? Makanya kutanya abang tadi, Bapak yang di surga itu di mana? Hah? Di surga. Berarti dia bukan Tuhan kan? Kata abang. Kita taruhlah dulu dia Tuhan. Yesus Tuhan. Jangan ditaruh, pastikan aja. Biarin akan Kau biar. bilang. Bang, kutanya dulu sekali lagi ya. Ulang dulu pelan-pelan ya. Bang, berapa Tuhanmu? 1. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bapak yang di sorga. Siapa? Di mana? Di surga. Di surga. Iya. Itu enggak Tuhan. Itu Bapak kita bersama. Iya, bukan Tuhan itu. Jadi apa itu? Hah? Jadi apa? Kita taruhlah dulu Tuhan. Berarti udah 2 kan? Yesus sama Bapak. Aja main taruh. Emangnya aku bunga deh. Aduh. Bodoh kali si Lady ini. Kenapa bodoh? Jangan main taruh-taruh. Emang bunga. Ya bantahlah dengan narasimu dulu. Aku pingin. Masa kau taruh lah Tuhan dulu? Gimana itu Gimana caramu membantai itu pertanyaan? Enggak. Kenapa kau bilang taruhlah Tuhan dulu? Berarti bisa dirubah jadi enggak Tuhan gitu. Berarti 2. Kan udah aku bilang tadi. Jangan kau pakai bahasa taruhlah dulu. Maksudmu Siapa namanya? Dengar dulu. Kutanya dulu kau. Ini pelan kalinya kutanya. Berapa Tuhanmu? Kau Lady, siapa Tuhanmu Lady? Kau kesurupan, siapa Tuhanmu? Udah aku bilang tadi Bapak yang di sorga. Bukan hantu Tuhanmu ya? Kenapa? Apa lagi katanya? Kayak dukun lah nanya siapa Tuhanmu. Kayak kesurupan. Maksudku tadi, kenapa? Itu kau bilang. Punya orang Kristen itu siapa Tuhanmu? Hah? Kayak setan itu kau ini. Kayak siapa Tuhanmu? Kayak dukun santet, dukun santet. Akulah dulu tanya. Balikan dulu pertanyaanku sama aku. Apanya? Seperti pertanyaanku tadi. Balikan dulu sama aku. Biar paham kalian. Biar pintar dulu kalian. Kau jelasin lah, ngapain lagi ditanya-tanya? Iya, tanya dulu. Gak usah ditanya, kau jelasin aja dulu. Kayak dukun santet aja. Kena Tuhanmu, Nyai Lorong, Roro Kidul katanya. Aduh. Makanya bingung orang kalian bikin. Selamat malam. Gara-gara dongok kalian. Malam juga saudara Silalahi. Dongok kalian. Ini gimana ya? Iya, gimana? Tuhanmu Allah udah selesai, kayak bodoh aja gila. Gak habis-habis kulihat percakapan orang ini. Pembahasan orang. Allah ya udah, orang bodoh ya kan ya tuh ya Allah. Enggak, ini sesama Kristen ada yang bilang Tuhannya satu.
Tapi saudara Lady mengatakan Tuhan satu itu dipertanggungjawabkannya dengan data. Siapa Bapak yang satu itu? Yang di surga, Bapak. Nah, teman kita yang lain mengaku juga satu, tapi Yesus ikut juga Tuhan. Roh Kudus juga ikut Tuhan. Jadinya 3. Itulah yang dipertanyakan. Hanya itu yang bikin pusing. Nah, itu. Kalau saudara Lady mengatakan satu, betul-betul satu. Tuhan aja pusing, sadat aja lah kalian asyhadu anna ilaha Allah. Allah itu bukan Tuhan gitu loh. Hanya satu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu hanya Allah. Sekarang saya tanya dulu lah Bang Juma. Iya. Ini maksud dari acara ini apa ini Bang Juma? Ya inilah saya sedang mempertontonkan bagaimana bingungnya orang-orang yang menyembah bintang timur. Ya, ini acara adu domba ini. Bukan. Saya tidak pernah mengadu kalian. Kalian memang berselisih tentang Tuhan. Itu. Ada yang mengatakan Tuhannya satu. Silakan. Ada yang ngaku Kristen di dalam agama Islam kan ada itu, bagiku agamaku, bagiku agamamu, ya kan? Iya betul. Nah, terus kenapa Bang Juma mengadakan acara seperti ini? Ya supaya jelas bahwa kita itu berbeda. Jangan sebut Tuhan Ya, Anda itu dengan bagimu. sebutan. Enggak, jangan menyebut Tuhan umat Islam di dalam agama kalian. Agama kalian. Bapak Tuhan kalian itu Bapak, bukan Allah. Mana agama? Bapak. Mana ada? Theos dalam bahasa Yunani, Yahweh dalam bahasa Ibrani. Jangan bagi mereka, bagimu kan bagimu lagi. Iya, bagi saya Tuhan itu diurusin. enggak dong. Justru karena kalian menyamakan Tuhan kami, makanya saya harus tegaskan. Bagimu agamamu, jangan kau ikut-ikutan agama kami. Gitu. Ya gini, yang masalahnya di mana agama yang? Ya jelas merugikan lah. Oh, Tuhan kamu kan dalam beda hal dengan apa? Tuhan. Merugikan dalam hal apa Bang Juma? Dalam hal membuat orang-orang bingung di negara ini. Yang mana sebenarnya Kristen ini? Tuhannya gitu. Allah atau Bapak atau Allah. Kan gitu. Itu bukan urusan umat muslim Bang Loh, Juma. tadi katanya lakum dinukum waliyadin. Makanya saya jelaskan, harus jelas dong. Iya, apakah karena masalah itu iman orang Islam akan tergoyahkan gitu? Bukan tergoyahkan, tetapi dalam prinsip Kristen beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami oga menjadi pengikut Kristus. Gak mau kami. Ya, kalau nggak mau ya udah. Ya inilah bentuk ketidakinginan kami. Inilah yang saya lakukan sekarang. Kenapa dilarang? Kan begitu. Nah, sedangkan ketika ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, ini siapa ini? Lucifer yang mana ini? Bintang timur yang mana ini yang sedang memerintahkan? Sedangkan Yesus orang asli, Yahudi asli, mengatakan dia hanya untuk Bani Israel. Tapi kok ada yang mengaku jadikan seluruh bangsa jadi murid? Nah, sedangkan kalau kita lihat di kitabnya Yahudi, ada yang bergelar bintang timur tapi iblis. Di kitab Anda ada juga yang bergelar bintang timur ngaku Tuhan. Nah, bahaya kan? Apakah di Muslim juga tidak akan menerima orang non Muslim masuk ke Muslim? Bukan tidak nerima. Orang yang masuk ke Islam itu orang yang berakal, bukan karena dipaksa, bukan karena kena tipu. Kami tidak pernah menyebut Tuhan kami dengan sebutan Yesus, tapi kalian menyebut Tuhan kalian dengan sebutan Allah. Coba. Kami tidak pernah menyebut Al-Quran kami dengan sebutan Biblos atau Biblika, tapi kalian menyebut Biblika atau Biblos itu dengan sebutan Alkitab. Kenapa jadi ikut-ikutan ke Islam? Ayo. Ya gini Bang Juma, itu mana ada di Al-Quran. Nah ini lagi. Nah, tengoklah kan. Tapi aku ini baru pernah dengar Kristen bawa Islam dalam itu. Gimana? Gimana? Kata abang tadi Bang Juma. Apa itu?
Semacam tadi ya ngomongnya kan. Kayaknya di ajaran kekristenan kamu mau di gereja, mau di apa pun nggak pernah itu dibilang. Apanya? Putus-putus bang. Mungkin jaringannya. Kata abang tadi menyamakan Tuhan kami dengan orang Islam gitu kan? Kalian tidak menyamakan, tetapi kalian menyebut dewa yang kalian sembah dengan sebutan Allah. Kenapa nggak menyebut Theos saja? Kenapa harus menyebut nama Tuhan umat Islam gitu loh? Tapi setauku belum pernah kami dalam kekristenan menyembah dewa, enggak. Kami coba menyebut nama Tuhan kami aja. Kalau berdoa meminta Tuhan yang terima kalian kasih. sembah itu, kalau Anda baca pengajaran Paulus di dalam KPR 17 nomor 23, yang kalian sembah itu dewanya orang Yunani. Coba dibaca lagi. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah mengakui kalian. Kalian selalu selamanya disebut sebagai apa? Buddha Zeroh. Kalian itu bidat dari Yahudi. Kenapa? Karena kalian itu penyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Itu. Sedangkan Yesus menyembah hanya kepada Bapa yang Yesus. Beda. Yesus itu dewa Athena. Coba Anda baca tuh. KPR 17:23. Aku Paulus melihat kalian selama ini menyembah agnostos theos. Dewa yang kalian tidak kenal. Inilah yang aku ajarkan kepada kalian. Siapa? Yesus. Berarti dewa yang disembah oleh orang Athena sebenarnya itu Yesus. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Cuma nanti Paulus yang memperkenalkan dewa itu kepada mereka dalam nama Yesus. Apa Anda kira selama ini Anda menyembah anak Maria? Tidak. Kalian hanya menggunakan catatan-catatan orang mengatasnamakan Yesus di sana. Tapi yang kalian ibadahi di hari Minggu itu bukan itu. Yang kalian ibadahi itu adalah dewa Athena, dewa Romawi. Tidak percaya? Coba Anda baca apa yang tertuang di dalam Matius 7. Ketika nanti kalian bertemu Yesus, kalian akan menyeru ke dia ketika tidak ada pertolongan. Anda datang ke Abraham, Abraham tidak ngaku. Musa nggak mengaku. Nabi Isa nggak ngaku. Lalu kemudian Nabi Muhammad pun nggak ngaku. Kalian datang ke Yesus. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat? Apa kata Yesus? Oh, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi selama ini yang kalian sembah bukan Yesus anak Maria. Memang namanya Yesus, tapi Yesus yang adalah bintang timur yang disebut di dalam Wahyu 22 nomor 16. Itu yang kalian sembah. Kalian pikir selama ini kalian menyembah orang Yahudi? Oh, bukan. Kalian menyembah dewa yang dibawa oleh orang barat ke Nusantara ini dalam nama Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu yang menjadi orang yang disesatkan. Setelah kalian disesatkan, kalian juga ingin menyesatkan yang lain. Saling menyesatkan. Kami umat Islam datang untuk menghalau itu. Sampai sini paham, teman-teman? Tapi gini Bang Jemaah, kami nggak pernah menyembah orang Israel. Abang tadi bilang menyembah orang Israel, itu nggak pernah itu terjadi. Yesus itu orang Yahudi. Yahudi. Israelnya itu. Israel itu Yakub. Iya gini. Yahudi itu anak-anak Yakub. Yesus itu orang Israel Yahudi. Tapi kami bukan menyembah orang Israel sama orang Yahudi. Kami menyembah Tuhan kami. Loh, Yesus itu tunggu dulu. Yesus itu orang Yahudi. Sebab kami nggak pernah berdoa kepada orang Yahudi. Kami berdoa kepada Tuhan, meminta, memohon ampun dan lain-lain. Bung, kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, jelas-jelas Yesus itu adalah keturunan Daud. Berarti dia adalah keturunan Israel, keturunan Yakub. Nah, keturunan Yakub yang kalian sembah, kalian menurut kalian. Sementara orang yang mengaku sebagai orang Yahudi yaitu Yesus, begitu ketemu dengan Anda dia tolak. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa tidak mengenal? Ya, aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa yang di surga. Kenapa kau Tuhankan aku?
percek ternyata yang kalian tuhankan selama ini dewa Romawi dalam nama Yesus. Karena kalau orang Romawi Yunani mengajarkan jajahannya menyembah kepada dewa mereka, mereka nggak mau. Maka mereka menggantikan Zeus menjadi Yesus. Laku. Begitu faktanya. Ya. Jadi aku mau balik tanya dulu, Bang. Muhammad keturunan siapa? Beliau Nabi Muhammad keturunan Abraham dari anak pertamanya yaitu Ismail alaihi salam. Itu dari negara mana dulu itu? Dia orang Arab. Sebagaimana Ismail kawin dengan perempuan Mesir lalu tinggal kemudian di Arab. Dengan penjelasan abang tadi, karena Yesus itu keturunan Israel, kami menyembah orang Israel. Ya iyalah, jadi Yesus ini bukan orang Israel. Tunggu dulu ya. Jadi Muhammad tadi negara mana abang bilang? Dia orang Arab. Berarti abang menyembah orang Arab gitu? Mana ada kami menyembah orang? Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menuhankan. Kami pengikut Nabi Muhammad, bukan penyembah Nabi Muhammad. Aku kan cuma memperbandingkan itu aja kalimat abang yang tadi. Karena abang bilang Yesus Kristus itu keturunan Israel, Yahudi. Kalian mau kemana perginya? Kalian mau kemana perginya? Yesus itu memang orang Yahudi, dia keturunan daripada Ishak, Nabi Ishak. Dia anak Daud, keturunan Daud. Dia anak Maria. Bagaimana kalian bagaimana kalian ingin menolak itu? Sedangkan Nabi Muhammad orang. Saya pribadi bang juga menolak. Kenapa menolak? Yesus ini orang mana? Aku tanya dulu. Yesus ini orang mana? Yesus orang mana? Halo. Iya, lanjut. Itu Bang Rambe berbeda-beda porsi itu. Kalau di Islam itu bukan dituhankan. Ya, cuman saya mau nanya sama Bang Juma ini. Boleh? Apa itu? Masih kembali kepada tadi untuk agamaku itu kan. Kalau menurut tafsiran Bang Juma dalam Islam itu tafsirannya gimana itu? Iya, ketika ada ajakan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani datang kepada Nabi Muhammad, ya, mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Begitu juga orang-orang Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah kepada dewa mereka. Nabi Muhammad menegaskan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan kau ajak aku masuk ke agamamu. Nah, Kristen ini di Indonesia khususnya, mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk mengajak orang Islam masuk ke dalam agama Kristen. Karena agama Kristen ini agama syiar. Mereka mempraktekkan, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Itu real, itu fakta. Makanya banyak orang-orang Kristen muncul di sosmed ini menggunakan atribut-atribut Islam. Mereka mengaku sebagai mantan ustadz, masih menggunakan nama-nama dari Islam. Pendeta Muhammad Yasin, Pendeta Ibrahim, dan seterusnya. Pendeta Ishak, Pendeta Iksan Palopo, dan seterusnya. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk menggait umat Islam agar masuk ke Kristen, ikut kepada agama yang dari Barat. Sedangkan Yesus, Matius 10:5-6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel saja. Kenapa Bang Juma nggak buka pengajian? Maksudnya kajian-kajian untuk Islam. Kajian umat Islam itu para ulama sudah melakukan itu. Tapi mereka, para ulama, guru-guru kami, tidak ada yang terjun langsung berhadapan dengan orang-orang Kristen. Sayalah yang berhadapan langsung dengan orang Kristen ini, supaya orang Kristen itu kembali kepada jati diri, bahwa orang Islam sudah paham. Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Dibenarkan.
dibenarkan. Udah serulah manusia. Serulah manusia. Ajarlah manusia, ajaklah manusia. Itu perintah. Lalu kemudian jelas di Al-Quran mengatakan begini, Innal ladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang beriman itu berperang. Berperang itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatilu fi sabil bitagut. Dan orang-orang kafir itu berperang berjuang di jalan iblis. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah mereka saudara-saudaranya setan. Perangi maksudnya apa? Berjuanglah untuk melawan argumentasi orang-orang yang mengajak kalian menyembah kepada selain Tuhan. Anda lihat keadaan yang ada di internal kalian, di pasar-pasar, ya, di mana-mana, di kapal laut, mereka mengajarkan. Bahkan saya sendiri pernah jadi korban, didatangi misionaris, diajak menjadi Kristen. Setelah saya tolak untuk menjadi Kristen, saya bakar pemberiannya, saya dilaporkan polisi. Dibilang saya penistaan. Lah, kamu yang datang ke saya memberikan baju yang tertulis ajakan menjadi Kristen, lalu saya tidak suka baju itu, kan udah dikasih, berarti sudah milik saya. Lalu saya bakar. Dilapor di polisi. Dibilang saya ini melakukan penistaan. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Tetapi setelah misionarisnya pulang, bajunya dititip di tempat saya, di kamar saya. Berarti sudah milik saya karena dia simpan, katanya untuk saya. Kenapa saya tahu bahwa itu untuk saya? Karena dia bikin video. Saudara-saudara, saya baru-baru sidak Suma, saya kemudian memberikan baju begini-begini. Loh, berarti untuk saya, ku bakarlah baju itu. Dilapor. Anda datang ke rumah saya bawa bom, saya jinakkan bom itu. Anda marah bomnya saya jinakkan, maunya bom itu meledak di rumah saya. Nah, jahat kali. Setelah saya jinakkan, tidak jadi meledak, saya bakar bom itu, keberatan dia. Lapor Pak Polis. Kenapa saya tidak berhasil membunuh Suma? Tangkap dia. Filmin dia. Nah, itulah jahatnya. Makanya saya hadir di sini. Saya sendiri yang pernah jadi korban. Pelakunya Lina Tidak Jaya, penghujat yang ada di sosmed juga. Si Lina Wijaya itu penghujatnya, yang suka menghujat, dan dia yang datang kepada saya membagikan baju-baju kaos ajakan menjadi Kristen. Marilah semua jiwa yang letih dan lesu, mari menuju kepada Yesus. Bah, saya Muslim, bos. Kenapa kau datangi, kau ajak saya untuk menjadi Kristen? Kau ajak, saya nggak mau. Karena kenapa? Karena saya tahu yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu bintang timur. Bintang timur di dalam kitabnya Yahudi Yesaya 14 nomor 12 itu iblis. Yesus mengatakan nih, Yesus yang orang Yahudi, di dalam Matius 24 nomor 5 nomor 6 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat iblis bintang timur yang datang kepadamu mungkin namaku dan berkata, akan timur ini, si iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata tidak jauh berselang setelah Yesus mengatakan itu, muncullah Kristen, penyembah Kristus. Satu lagi Bang Juma. Silakan. Satu lagi Bang Juma. Nah, ini kan Bang Juma buka acara begini. Kan saya cuma sekedar bertanya, kenapa nih para apa namanya ini yang di bawah-bawah ini, yang taping-taping ini nih? Iya. Maksudnya tapingannya kasar-kasar, apakah emang itu dibenarkan gitu dalam Muslim? Enggak dibenarkan, tidak dibenarkan. Tapi mereka ini adalah bagian daripada traumatik panjang yang dilakukan oleh para teman-teman kita Kristen penghujat dan penista. Ini tidak hadir begitu saja mereka ini. Mereka ini masuk ke komalnya siapa? Bom-bom. Masuk ke komalnya si Aceh itu, orang Aceh. Pendi Aceh. Masuk ke komalnya RK. Masuk ke Agatha. Masuk ke Kristiani penghujat yang mengaku murtadin dari Makassar. Masuk ke komalnya Edi Stipi. Masuk kemana-mana mereka melihat bagaimana Islam mereka hujat. Berarti kalau kita mau bertanya di sini harus ini ya, gitu ya Bang Juma ya. Gimana? Harus pro Muslim gitu. Oh enggak dong. Kok pro Muslim? Enggak ada pro Muslim. Ya, soalnya salah ngomong bertanya sedikit
langsung dihujat itu di tapping-tapping itu. Disuruh buka kamera paling. Bukan. Kita dikatain bodoh apa gimana? Kita kan belajar ini Bang Jumani. Iya. Kecuali saya menghujat apa gimana gitu kan. Nggak usah diperhatikan di bawah, Bang. Oh begitu ya. Iya. Gini Bang Juma, aku kurang paham juga ini tulisan abang tentang timur sama dengan Lucifer. Ya. Ini maksudnya gimana nih Bang? Ya. Biar Di dalam paham dikit gitu. jarak antara kitab saudara dengan kitabnya orang Yahudi yang kemudian pada abad keempat digabung menjadi satu, lalu dikasih materai PL dan PB. Padahal itu kerjaan gereja mula-mula. Kitabnya Yahudi itu sebenarnya perjanjian baru, yaitu Torah. Di dalam Yeremia 31 sampai 33, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Yahudi dan keturunan Yehuda dan Yerusalem, Israel. Nah, lalu kemudian di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Yesaya jaraknya dengan Yesus itu 600 tahun kurang lebih. Yesaya menuliskan di dalam kitabnya Yesaya 14 nomor 12 sampai 15 bahwa iblis naik ke atas langit ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis kemudian digelari oleh Tuhan sebagai bintang timur. Bintang timur, Helal bin Zakar kalau di dalam bahasa Ibrani. Nah, Helal bin Zakar bintang timur ini ternyata dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur. Ke alam kubur dia disimpan. Baca nomor 15-nya. Ketika iblis naik, malah Tuhan turunkan ke alam kubur, ke liang kubur yang paling dalam. Nah, Yesus menasehati kemudian murid-muridnya, yang terekam di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 30, Yohanes 14 30 dan seterusnya. Bagaimana Yesus mengatakan bahwasanya saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Nah, keluar dari mana? Bukannya tadi dia disimpan dalam kubur. Ternyata Yesus memang memberikan peringatan di dalam Matius 12 38 sampai 40. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, itu di dalam kubur selama 3 hari 3 malam itu tanda yang diberikan kepada orang jahat. Sedangkan Kristen terbentuk dari orang Farisi yang membangun sebuah konsep agama bahwa Tuhan mereka, membuktikan Tuhan mereka Yesus, ketika Yesus mengalahkan maut keluar dari kubur. Sedangkan keluar dari kubur itu menurut Yesus iblis. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Tapi orang barat menerima konsep dari orang Farisi. Sedangkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah kau jadikan orang itu menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, pengikut orang Farisi ini kan Kristen. Tidak ada selain Kristen. Orang Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Satu-satunya pengikut orang Farisi ahli Taurat hanya Kristen. Kami enggak. Nah, ternyata Yesus mengklaim bahwa pengikut orang Farisi ahli Taurat itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Matius 23 nomor 15. Itu data. Sedangkan ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan akulah Kristus. Berapa tahun kemudian setelah Yesus mengucapkan kalimat itu kepada murid-muridnya, tahun 90-an di Pulau Patmos ada makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus bintang timur gilang gemilang. Ada yang menggunakan namanya bernama Yesus, tetapi dia bocorkan rahasianya kalau dia itu adalah bintang timur. Sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Jadi tergenapi di dalam Yesaya 14 data 12, iblis itu bergelar bintang timur. Di data Matius 12 keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat.
Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku. Jadi penyesat memakai nama Yesus, bernama Yesus, dan dia adalah penyesat. Penyesat itu bernama Bintang Timur. Betul. Di data Wahyu 22 nomor 16, di situ ada makhluk asing mengaku Yesus Bintang Timur. Itulah yang kalian sembah. Itulah yang Romawi sembah, yang Yunani sembah. Menjalar sampai ke kerajaan Belanda, Portugis, masuk ke Indonesia. Itulah yang kalian sembah. Ada orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan tentang nyembah Yesus? Gak ada. Hanya orang Barat, dalam hal ini Belanda dan Portugis, yang masuk ke Indonesia mengajarkan itu. Kalianlah korbannya. Jadi dari situlah abang menyimpulkan Bintang Timur itu adalah Lucifer gitu. Lalu siapa lagi? Kemana saya hendak? Itu abang. Yes. Bang Juma kasih kesimpulan gitu. Betul. Lalu kemana lagi? Bintang Timur adalah iblis di Yahudi. Anda baca Yesaya 14. Tapi di Kristen Bintang Timur itu Tuhan. Iya, Bang Juma. Tahu tidak siapa Lucifer itu? Lucifer itu iblis. Padahal kami dalam kekristenan kami nggak pernah berdoa, meminta, memohon kepada Bintang Timur. Kami selalu minta mohon pada Yesus kan? Kepada Yesus. Iya. Nah itulah yang Anda sebut. Makanya coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami tadinya bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Yesus menjawab apa? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini siapa ini? Ya Kristen. Kenapa bisa? Karena Kristen menyangka yang di gereja. Matius 7 nomor 22. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Hari terakhir itu apa? Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Penetapan antara kita ke surga atau kita ke neraka. Itu hari terakhir. Itu hari terakhir. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Anda datang kepada Yesus, memohon-mohon kepada Yesus. Yesus mengatakan, sorry, maaf, aku tidak mengenal kalian. Loh, di dunia kami dulunya menyembah kau. Siapa yang suruh? Aku nggak pernah mengajarkan muridku menyembahku. Siapa yang suruh? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Itulah yang terjadi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran saya datang belakangan menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada aku akan ditolak oleh yang mereka sembah, dan pujaan-pujaannya akan diingkari oleh yang mereka sembah selain aku. Itulah yang terjadi di kitab saudara. Yesus menolak sembahannya, sembahan yang kalian lakukan kepada Yesus. Sebab Yesus itu orang soleh, Yesus itu orang beriman. Dia sibuk ketika dia di bumi menyembah kepada Tuhannya. Malah kenapa setelah dia mati malah dituhankan? Oh, cek percek, ternyata ada Bintang Timur yang memanfaatkan nama besar Yesus supaya orang-orang meninggalkan menyembah Tuhan menuju menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang menjadi penyembah Yesus? Ya kalian. Maaf, itu fakta, itu real. Yesus padahal mengatakan dirinya dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah kepada Tuhan yang aku kenal. Loh, masa kalian gak sadar? Yesus menyembah Tuhan. Lukas 22, 34, 43, 44, 43, 44. Yesus berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi atas kehendakmu bukan atas kehendakku. Lalu seorang malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Masa nggak paham? Yesus berdoa bersungguh-sungguh itu untuk menunjukkan dia Tuhan atau dia hamba Tuhan? Kita baca lagi di dalam KPR 4 nomor 30. Yesus di sana disebut sebagai hamba yang suci. Yesus itu hamba suci, dia bukan hamba yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Itu bukan Yesus itu. Kalau Yesus itu manusia suci, Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangankan dibunuh, kena panu saja Tuhan tidak izinkan.
Yesus itu orang yang dikasihi. Yesus itu orang yang dimuliakan. Dan kemuliaan Yesus itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kemuliaan Yesus itu sebelum dunia dijadikan, dia adalah manusia mulia. Kok bisa tiba-tiba? Sebelum bumi dijadikan, dia udah jadi manusia. Jadi bukan manusia dia, Bang. Siapa sih? Dia belum jadi manusia. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu betul. Karena para nabi itu sudah tadi. Aku cuma dengar omongan abang aja. Iya, Yesus itu kemuliaannya sebelum dunia dijadikan. Dia sudah punya kemuliaan. Karena kemuliaan Yesus bukan kemuliaan dari setan, kemuliaan dari Tuhan. Tuhan ada sebelum ada dunia ini. Berarti kemuliaan yang ada pada diri Yesus kemuliaan dari Tuhan, di mana Tuhan memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Maka Yesus sudah dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa dituhankan manusia mulia ini? Kenapa ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh, dikutuk? Nggak benar itu. Yesus itu manusia suci yang wajib hukumnya bagi mereka yang mau percaya kudu harus percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada gereja, jangan percaya kepada pendeta pastor, tapi percayalah kepada pengajaran Yesus. Jadi kalau abang percaya nggak sama Yesus? Saya percaya. Masa saya tidak percaya? Saya Muslim, makanya saya percaya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sampai-sampai di dalam Matius 15 ada seorang perempuan Kanaan datang bersungut-sungut, dia minta tolong kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada guguk. Apa kata wanita Samaria itu? Benar Tuan, tapi bukankah guguk makan sampah roti yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Antara ibu dan Yesus sama-sama sepakat kalau di luar dari bangsa Yesus, murid Yesus adalah anjing. Jadi kalau ada di luar bangsa Israel ngaku pengikut Yesus, itu adalah guguk, nyamar domba. Bang, murid Yesus itu anjing. Abang yakin nggak? Percaya? Murid Yesus mana ada anjing, Bang? Itu orang bilang tadi. Seorang wanita Kanaan datang memohon kepadanya agar anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan kepada muridnya, usir dia. Dia dari tadi mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tidak pantas roti yang disediakan kepada anak. Anak ini siapa? Domba. Bani Yakub, anak Elohim, Bani Yakub. Diberikan kepada guguk, anjing. Nggak pantas. Tapi wanita itu mengatakan, benar Tuan. Tapi meskipun saya adalah anjing, bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Anaknya sembuh. Sembuh anaknya. Tapi apakah ibu itu berubah menjadi domba? Tidak, tetap aja anjing. Di luar Yahudi disebut anjing, guguk. Itu ada tertulis di Alkitab itu dulu Bang ya. Matius 15 nomor 23 sampai 26. Isinya? Ya itu tadi barusan. Seorang wanita datang memohon kepada Yesus, tetapi Yesus malah mengusirnya dan mengatakan, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk, anjing. Nah, wanita yang anjing ini mengatakan, benar Tuan, benar. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Benar kau ibu, memang anjing makan sampah. Jadilah seperti yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Sedangkan sabar dulu Bang. Pamit dulu Bang ya. Oke, siap. Makasih saudara. Sedangkan di dalam Matius 7 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan kau berikan barang kudus kepada babi, dan jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Jangan. Maksudnya apa? Jangan kau berikan mutiara. Mutiara itu Taurat. Barang kudus itu Taurat. Mutiara itu Injil. Jangan kau berikan Taurat dan Injil kepada di luar Yahudi. Itu yang dimaksud dengan Yesus di Matius 7. Paham itu? Yesus mengajarkan kepada muridnya, ingat Bung, pada saat Yesus ada di bumi,
itu tidak ada Kristen menjadi pengikutnya, tidak ada pemakan babi yang menjadi pengikutnya, tidak ada orang Roma, tidak ada orang Yunani, semuanya adalah ahli Torah, orang-orang Yahudi keturunan Nabi Yakub, keturunan Israel. Tidak ada orang Roma Yunani. Nanti setelah dia terangkat ke langit, baru muncul klaim, kami anak-anak Yesus, kami adalah pengikut Yesus. Kami Yesus yang mana? Yesus sang bintang timur, bukan Yesus Al-Masih atau Mesias. Agama kan belum dijadikan agama dulu. Berarti menurut Bang Juma yang sesat itu cuman agama Kristen gitu Bang Juma. Selain itu enggak sesat gitu. Semua yang tidak menerima Yesus itu sesat. Berarti Yahudi yang itu kalian, sekali lagi, yang kalian terima bukan Yesus anak Maria, yang kalian terima Yesus bintang timur. Bedakan. Kalau Anda menerima gereja, Bang, Anda dari gereja. Kalau Anda menerima Yesus anak Maria, Anda ke sinagoge. Kalau Anda menerima Yesus, Anda tidak makan babi, Anda bersunat, ibadahnya sinagoge. Anda sujud, Anda berpuasa, Anda kitabnya Taurat, bukan perjanjian baru kitab Anda. Kalau Anda pengikut Yesus. justru kami lah menerima Yesus Kristus, makanya kami jadi orang Kristen. Yesus yang mana yang Anda terima? Yesus Kristus? Enggak mungkin. Baca Yohanes 12. Yohanes 12. Anda baca nomor 14. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang percaya loh ya. Aku melakukan apa? Ibadah di sinagoge hari apa? Hari Sabtu. Disunat pada hari ke-8, tidak makan babi, menyembah hanya kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Lah Anda melakukan pekerjaan apa? Yang sebaliknya, yang bertentangan dengan Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut. Sebenarnya Anda bukan pengikut Yesus anak Maria. Kamu pengikut Yesus bintang timur, yang datang kepada Paulus untuk mengajak orang-orang di luar Yahudi menyembah dirinya. Berarti kalau Yahudi, ajaran Yahudi itu betul gitu Bang Juma? Selama mereka mengikuti ajaran Musa dan ajaran Yesus, mereka betul. Berarti karena Musa masuk surga gitu. Masuk surga. Karena Musa mengajarkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Yesus mengajarkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Jadi mengikuti Musa, mengikuti Yesus sama dengan Islam. Tapi orang Yahudi bukan Islam. Nah, berarti mereka nggak percaya Yesus. Kan udah aku bilang, Bang. Kalau percaya Yesus selama mereka yang masih Yahudi hari ini berarti nggak percaya Yesus. Oh Bang Juan. Iya, gimana? Karena Yesus itu mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Yesus itu. Iya. Lanjut. Nabi Musa mengajak kita jadi masuk Islam gitu. Oh, pasti. Tunggu dulu. Zamannya Nabi Musa, apakah udah ada Islam? Ada. Ajaran Musa itu Islam. Islam itu dalam bahasa Ibrani Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Bahasa Kekristenan itu Bang, bukan itu bahasa Islam. itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Kristen. Itu bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Tapi dipakai orang Kristen untuk nyamar-nyamar. Enggak ada. Shalom itu hanya bahasa orang Yahudi. Kalian menggunakan shalom untuk nipu lawan. Silakan. Bang. Di zamannya Nabi Musa, Islam udah ada. Ada. Jangankan dari zaman Musa, Nabi Adam aja Islam. Gimana? Di dalam zaman Nabi Isa, Islam udah ada juga. Islam sudah ada. Kan Yesus juru selamat. Selamat itu bahasa Arabnya salam, akar kata dari Islam. Makanya kenapa agama terakhir itu disebut Islam? Karena itu netral. Tidak mewakili sebuah kelompok, tidak mewakili suatu bangsa, suku dan bahasa. Islam itu artinya damai sejahtera. Siapa yang mau hidup damai sejahtera masuk ke dalam Islam.
Itu netral. Kalau Kristen itu pengikut Kristus. Kristus ini banyak. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kristen pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kristus, pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Kristus yang mana yang kalian ikuti tidak bersunat? Kristus yang mana yang kalian ikuti ibadah minggu? Palsu itu. Nah, silakan. Yang bikin aku bingung dari ceramah abang tadi kan, Nabi Musa mengajak semua bangsa masuk Islam. Iyalah, Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, Islam belum ada. Islam itu apa, Bang? Islam itu adalah damai sejahtera. Berserahnya Islam itu kan setelah muncullah Nabi Muhammad, Nabi. Iya, tapi kan zaman ini. Tapi Islam gimana caranya Muhammad Musa mengajak semua bangsa masuk Islam. Sama juga ketika Yesus membawa semua bangsa wajib masuk Islam. Sama ketika Anda kan gitu masuk Islam. Sama ketika Anda tapi mengatakan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Aku bingung tadi. Lanjut. Aku biar aku dengar dulu. Sama seperti ketika Anda ngotot mengatakan, kata siapa pisang itu ada sebelum Indonesia ada. Gak ada pisang itu. Yang ada dari sejak dulu itu banana. Pisang itu kapan ada? Nanti Indonesia merdeka baru ada disebut pisang. Sama itu. Nanti Nabi Muhammad datang baru ada disebut Islam. Ya memang. Tetapi itu para nabi diutus dari sejak Nabi Adam. Islam itu artinya ketundukan untuk mendapatkan damai sejahtera. Itu ketundukan. Ada nggak Adam disuruh tunduk kepada perintah Tuhan? Jangan kau makan. Ada, disuruh tunduk dia. Islam itu ketundukan. Jadi ketika Adam diperintahkan tunduk kepada perintah Tuhan, itulah Islam. Orang yang taat kepada perintah disebut Muslim. Pada zaman Musa, apakah ada aturan untuk supaya orang tunduk kepada aturan Tuhan? Ada. Tuhan memerintahkan Musa agar bangsanya, agar kaumnya tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Muslim yang tunduk. Nah, setelah Yesus datang, adakah Yesus mengajarkan untuk tunduk kepada perintah Bapa Elohim? Ada. Berarti Yesus sudah mengajarkan Islam, cuman belum disebut Islam. Nanti disebut Islam ketika Nabi Muhammad yang datang. Karena Islam itu berasal dari kata salam yang adalah bahasa Arab, yang artinya ketundukan. Orang harus tunduk kepada perintah Tuhan. Bagaimana cara saya untuk selamat, kata Yesus? Kamu harus melakukan segala perintah Bapa. Ya, tunduk kepada perintah Bapa. Berarti Islam sudah ada, cuman belum disebut Islam. Belum disebut Islam. Makanya ketika datang Nabi Muhammad dikatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Islam itu disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi untuk sekarang kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ruah kebenaran, ruah Hamad, Ismuhu Ahmad itu datang, maka dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatunya tentang hukum-hukum, penginsapan dunia akan dosa dan keadilan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, namun kau belum sanggup untuk menanggungnya. Makanya dalam Matius 5 nomor 20 apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga, kata Yesus, ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agama itu harus lebih benar dari agama Yahudi. Itu fakta, itu real tertulis di Bible. Ya, silakan. Itu tolong naikkan dulu itu si Holma Rombun itu. Dia bisa kayaknya mendebat Bang Juma itu. Siapa namanya? Si Holma Rombun. Oke. Nggak ada dia, Bang. Dari tadi dia tapping mau dinaikin.
Nggak ada namanya. Sihol Marombun gitu. Sihol Marombun, dia tulisannya tulisan sambung itu. Oh ini ya. Nggak ada bang. Ayo teman-teman yang dimaksud silakan ajukan permintaan. Soalnya kalau Bang Rambe Raja Noli ini kayaknya kurang-kurang paham juga, takut malah terpleset. Ayo teman-teman, yang tadi bapak ini yang disebut namanya ya. Kita silakan ajukan permintaan. Makarnya dulu. Siapa? Sihol Rambu ya? Sihol Marombun. Oke, mungkin ini ya. Yang profilnya Pancasila ya? Iya betul Bang. Oh ya udah, minta permintaan lagi bang, silakan. Silakan. Sudah saya naikkan tapi tidak nyangkut. Ulang lagi, ulang. Oh, udah kabur juga itu ya orang ya. Nggak ada lagi dia. Abang kalau mendengarkan saya silakan naik lagi. Saya disuruh turun nama netizen ini bang nih, sorry nih bang. Saya turun lah kalau begitu. Di sini aja kalau. Mendengarkan dari bawah aja bang Juma. Oke, sip, makasih. Mana cara turunnya ini? Saudara Rambe masih segar udaranya di sini. Kalau sesak napas juga boleh dibawa. Masih. Bentar lagi aja, aku masih ada juga mau tanya sama abang dikit ya. Oke. Halo saudara, siapa ini? Halo. Saudara Rambe. Bisa dengarkan saya, Bung? Coba yang muslim mohon untuk batalkan permintaan dulu, yang muslim. Biar kita naikkan yang terdeteksi di atas multi ini cuman saudara kita Kristen. Boleh ya kerjasamanya ya. Ini kok muslim pada antri gitu. Tempat tuh gelap bang, nggak bisa ongkem hampir cuma aja ongkem bang, bukannya nggak mau ongkem aku mati lampu tempat kami. Iya. Ini yang minta pertemanan, minta naik ini banyak kali. Dari Islam pula nih. Salah tekan kali abang-abang. Halo, selamat malam. Halo saudara S. Halo. Halo. Halo bang. Iya, dari Kristen. Sorry bang. Oke. Saudara Rael. Mohon periksa teman-teman Muslim yang saya cintai dan saya hormati, silakan dibatalkan permintaannya. Saudara JM, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf, saya Muslim, Bang Juma. Maaf. Baik, Bung. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Karang. Halo. Ya bang. Dari Kristen. Islam bang. Baik. Coba yang Muslim kerjasamanya bosku. Jangan nanti kena siraman rohani baru sakit hati. Bang Suma kok gitu kali sama kita. Ya iyalah. Yang diajak naik kan udah beda-beda tipis masih. Sama siapa? Ya beda tipis sama Idis Bang Juma, STP. STP. Kita minta yang Islam untuk dibawa aja gitu. Ya silakan saudara Hafiz, selamat malam. Boy, selamat malam.
malam bang. Dari Kristen? Muslim bang. Ibadah dulu bang ya. Kita lagi cari non Muslim. Sorry. Coba teman-teman yang multi ini banyak kali bah. Tapi Islam ini rata-rata gitu. Menyita waktu soalnya. Kita naikkan, habis itu kita tanya, ternyata Muslim. Boleh ya kerjasamanya ya teman-teman. Halo, selamat malam yang baru gabung. Halo, semangat malam. Upin. Assalamualaikum Bang Juma, saya mualaf dari NTT. Oh iya bang, iya bang. Iya. Oke. Ini teman-teman. Oke, makasih ya bang ya. Sehat selalu ya. Sama-sama. Tetap istiqomah. Amin. Halo saudara, semangat malam. Halo. Waalaikumsalam bang. Dari Islam? Iya bang, Islam, saya kepencet bang. Oke, baik. Teman-teman yang lain yang salah tekan mohon untuk diperiksa multinya lah ya. Karena kita habis waktu untuk nyapa-nyapa, sedangkan kita butuh untuk diskusi dengan teman kita non Muslim. Boleh kerjasamanya, Bung? Assalamualaikum. Tolong ya, yang Muslim udah berapa kali Bang Juma itu bilang, coba batalkan permintaan yang Muslim. Iya banyak kali bang yang ini. Iya, yang Muslim itu tolong dibatalkan. Dari tadi ku perhatikan di bawah Muslim aja yang multi, tolonglah, biar nggak makan waktu. Ya, kita tolong dibatalkan. Bang, aku turun dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bebek, selamat malam, Bek. Bek. Halo. Waktu teman-teman bisa ya kerjasamanya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Ini saya batalkan semua ya permintaan. Nanti kalau merasa saudara saya merasa sebagai seorang Kristen, silakan ajukan kembali ya. Saya sudah batalkan dulu semua Al-Hidayah. Kalau Anda sudah murtad baru naik ke sini. Kalau belum murtad jangan dulu. Oke. Yes. Halo, selamat malam. Halo. Sudah murtad kah? Sudah murtad? Belum? Belum murtad? Belum murtad. Ayo teman-teman yang ingin naik di Komal Gereja Baptis dulu, habis itu perlihatkan surat baptisnya baru naik ke sini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Saudara Rambe. Belum ada teman-teman saya yang Muslim, yang non Muslim. Silakan. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Mana tadi yang ceritanya tadi? Sampai kepada yang tadi itu muter-muter aja kita ini tentang Yesus mengajarkan muridnya. Kata Salom itu. Silakan. Oh, ini ada Kristen 2. Sabar, kita naikkan dulu. Halo, shalom host. Iya, salam bang, salam. Buka kamera boleh. Ini lagi di apa ini bang? Lagi ada gelap dikit lah. Iya nggak apa-apa, buka aja bang. Yang penting bisa kita lihat ada gerakan-gerakan supaya saya tidak sama. Acara apa ini bang?
Diskusi lintas agama, Islam, Kristen, Katolik. Oh. Iya, silakan. Ya kan baru gabung ini Bang. Siap. Apa tadi pertanyaannya itu Bang? Beliau Bang Rambe belum bertanya. Silakan Bang Rambe pertanyaannya. Yang seperti Abang jelaskan tadi kan tentang Yesus itu mengajarkan agama Islam. Iya, betul. Nabi Musa mengajarkan juga Islam. ajaran agama Islam. Iya. Tapi di zamannya Nabi Yesus, Nabi Isa, dia ke gereja nggak ke masjid dia soalnya. Gimana ceritanya itu, Bang? Coba Tidak ada Yesus ke gereja, Bang. Yesus itu ibadahnya di Mikdas. Mikdas itu orang Yahudi menyebutnya sinagoge. Kita menyebutnya sinagoge. Mereka menyebutnya Mikdas. Orang masuk ke Mikdas itu, yang pertama mereka harus mandi tahir. Di Islam dikenal dengan sebutan mandi junub. Lalu masuk ke tempat Mikdas, tempat suci itu, Baitullah atau Baitel. Itu mereka harus membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Sama seperti kami wudhu. Dan di Mikdas, ya gimana? Iya, ini Bang. Berarti orang Islam termasuk mengikuti ajaran Yesus gitu. Gimana pertanyaannya? Orang Islam lah kita bilang mengikuti ajaran Yesus. Soalnya Yesus mengajarkan agama Islam tadi Bang bilang kan. Nah, Yesus mengatakan apa ketika dia datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Kerajaan Tuhan akan diambil. Ya nanti Abang jawab. Oke. Ya nanti Abang jawab. Abang bilang tadi kan Nabi Isa mengajarkan agama Islam. Iya. Sama Nabi Musa. Berarti termasuklah orang Islam mengikuti ajaran Nabi Isa gitu kan? Iya. Yesus. Sedangkan Yesus dibaptis. Kenapa Islam tidak dibaptis? Nah, betul-betul orang Abang mengikuti ajarannya. Oke. Baptis itu apa? Baptis itu pembasuhan. Pembasuhan tanda pertobatan. Umat Islam itu 5 kali sehari mereka melakukan pembasuhan. Tanda pertobatan. Setiap kali mereka ingin masuk ke rumah ibadah, mereka dibasuh. Mereka mempercikkan air pada diri mereka. Dari keran air mereka membersihkan diri. Artinya bahwa ketika baptis dalam bahasa Yunani baptiso, pembasuhan, umat Islam sebelum sholat mereka melakukan pembasuhan. Mereka sholat karena merasa tak berdaya. Mereka sholat karena mereka merasa butuh Tuhan. Maka mereka bertobat, menyerahkan diri mereka untuk supaya dibentuk seperti apa yang Tuhan inginkan. Mereka datang mensucikan diri, membasuh diri dengan air, lalu mereka sujud kepada Tuhannya. Berarti ketika Yesus hanya baptis sekali, kami 5 kali sehari. Karena Yesus mengatakan, melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar. Kalau Yesus dibaptis cuma sekali, kami jauh lebih besar. Dibaptis 5 kali sehari minimal. Tuh, mensucikan diri, mentahirkan diri. Arti kata Islam lah lebih suci dari Yesus gitu, lebih bersih dari Yesus. Mohon maaf ya Bang. Ya, silakan. Mohon maaf. Kalau kita bilang Yesus lebih suci daripada Islam, itu pun gimana kita bilangnya? Soal baptisan, soal apa itu kan di batas kita umpamakan lahir ya. Jadi kalau menurut pertanyaan abang tadi, Yesus lebih Islam lebih bersih daripada Yesus. Lebih bersih daripada Yesus.
kalau kita apa ini bang, apalagi didengar orang apa, tapi aku nggak takut. Yesus lebih suci daripada Islam. Kenapa? Kenapa saya bilang kayak gitu? Yesus, kalau kita orang Kristen, Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan, iman timbul daripada kepercayaan dan timbul daripada yang kita tidak lihat. Itulah contohnya satu bang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita tidak boleh membanding-bandingkan satu sama yang lain. Yang penting kepercayaan itu sekarang kita apakan? Marilah kita merenungkan kepercayaan kita di mana. Dosa kita kalau bilang orang lain gak benar. Kalau kita bilang kita yang paling benar, didengar orang lain pun dosa. Makanya kita bilang tadi, janganlah kita banding-bandingkan. Yang penting sekarang perkuatlah iman kita. Umpamanya Abang Rambe, orang apa tadi bang? Orang Kristen kita juga atau maaf? Kalau aku bang orang Batak, agamanya Kristen. Aku enggak orang Kristen, aku orang Batak. Sama, aku pun orang Batak, tapi agama aku Kristen. Nah itu baru pas. Bukan karena aku Kristen jadi orang Kristen, enggak, aku tetap orang Batak. Ya, aku pun orang Batak ini bang, tapi agama aku Kristen. Jadi kalau menurut saya, apalagi di dunia media sosial ini, apalah untung kita bahas-bahas apa ini. Marilah kita saling rukun. Gimana kepercayaan kita sebagai Kristen, lakukanlah sebagaimana kita orang Kristen. Jangan kita bolak-balikkan apa. Soalnya Alkitab berkata, yang dahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Apa maknanya ini? Jadi renungkanlah di mana kita sekarang bicara. Jangan kita apa namanya? Jangan kita merendahkan sesama manusia. Belum tentu kita paham, belum tentu kita sepenuhnya. Waduh. Apa? Bang, tadi minum di mana bang? Banyak minum tadi kah? Ngomong bang. Gak minum ini bang. Wah, nggak usah naik lah bang. Turun aja lah bang. Kenapa? Kenapa disuruh nggak naik? Turun aja bang kalau mau curhat bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya lagi mabuk abang itu bang. Iya bang. Kan ku bilang tadi, gak usahlah kita bahas-bahas apa. Marilah kita mempercayai iman kita masing-masing. Ya kan di sini cuma mau memperjelas bang. Iya. Yang ku tantang tadi bang, mana lebih suci Yesus daripada Islam? Itu yang ku tantang. Bodoh dia itu bang. Dia itu bolehnya di mana itu bang?
Mabuk itu Gini Bang Matupang, sini bukan kalimatnya nggak ada kalimat menantang. Kita diskusi setelahnya tanya dijawab. Kalau kita merasa kita ya. Ya, oke lah Bang. Oke Bang. Aku balik tanya. Aku dari orang Kristen. Aku dari Gak orang jelas itu bang. Kristen. Si Tupang itu. Mungkin aja. Coba dulu aku tanya balik Bang. Tanya balik aku Bang. Mana lebih Bang Zuma yang jawab. Aneh kita di room ini ya. Aneh kita. Turunkan aja dia si berdua itu. Biar aja, biar rame sih. Dia baru habis minum itu bang. Banyak domba-domba tersesat abang Bang Juma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman-teman yang Kristen yang mana di sini? Oh, aku satu Bang, Rambe. Aku satu Bang sama Topang. Yang lainnya? Udah dibaptis belum? Aku puji Tuhan udah dibaptis. Enggak, teman-teman kita yang naik ini udah dibaptis juga. Belum Bang. Kapan mau dibaptis? Tunggu hidayah dulu Bang. Siapa tahu dapat hidayah malam ini Bang. Bang. Enggak, maksudku yang Kristen yang mana? Bang Juma. Ya. Saya dari tadi mendengarkan. Saya cuman lihat mereka domba-domba tersesat ini. Masa nggak ngerti dikasih tahu dari tadi? Doktrinnya terlalu mendalam di otaknya. Oh, berarti abang Islam juga. Salam kenal lah sama abang. Udah sampai mana tadi Bang Juma? Cerita kita. Enggak diizinkan kita membahas agama bang, makanya orang-orang ini minta naik. Mau jadi, nah itu cobalah. Ya gimana bang? Ya, mau ngomong sama si Matupang ini. Tidurlah dulu Matupang, cuci mukanya itu. Kenapa dibilang tidur Bang? Kenapa rupanya? Ngantuk, macam ngantuk kau itu. Macam ngantuk pula kau itu. Ngantuk atau tidak ngantuk kan di sini aku belum ngantuk. Aku lagi bicara di rumah. Simak kau itu. Apa yang diomongin orang itu nggak kau simak. Aneh kau ini. Orang nanya apa, jawab apa. Salah makan obat Bang Simatupang. Udah Bang Zuma, turunin aja Bang Zuma. Pusing aku dengernya itu. Ya silakan kalau memang mau diturunin, aku nggak. Oke, kita cari Kristen yang lain. Secara ekos ini Kristen. Islam Bang. Oh. Ya Bang. Iya, oke, makasih. Bunga dari gereja mana Bunga? Kepencet bang, lo kepencet. Oh, siap, makasih. Coba teman-teman Muslim, ini ada 30 permintaan. Coba diperiksa, kelihatannya teman-teman saya salah tekan deh. Nanti di atas kan tidak enak tuh kalau saya tanya apakah sudah dibaptis. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak mesti harus keluar dari lisan saya gitu. Tapi karena saya katakan jangan naik, tapi ada permintaan gitu. Apakah sengaja mau mengacaukan live ini atau gimana? Ini rata-rata pakai hijab semua yang mintain naik. Nah, kayak ini.
Sudah murtad kah ibu? Ibu sudah murtad? Halo? Udah murtad ibu? Nah, ini murtadin semua kayak ini ya. Banyak kali murtadin. Ternyata banyak murtadin jadi pengikut saya rupanya. Nah. Ini dibaptis di mana ini Bang Rambe? Mereka ternyata terlalu banyak juga yang murtad. Mungkin dia apa dibaptis Bang? Dekat Sungai Yordan. Mungkin. Ini orang dibaptis semua ini udah murtadin semua kayak ini. Karena tidak mungkin mereka tidur HP bergerak sendiri minta permintaan kan tidak mungkin. Iya kan? Halo ibu-ibu murtadin. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu murtadin apa kabar? Halo. Oh ya. Juga yang murtad ya. Banyak kali murtad. Assalamualaikum. Iya, kapan kepencet Bang? Ya, kan udah maaf Bang ya kepencet. Iya, waalaikumsalam. Kan udah aku bilang kan? Salam. Iya. Kepencet tapi kan bisa diperiksa. Multinya ada kan Siti ya? Kayaknya sih bisa ditahu. Alamak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Maaf Bang, kepencet, turunin maaf. Lagi tep-tep. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Dari gereja mana Bang? Dari apa HKBP Bang? Oke, boleh buka kamera silakan. Bentar Bang. Boleh saya bertanya dulu Bang? Iya, buka kamera dulu Bang, silakan. Mana cara bukanya ini Bang? Diterima Bang, diterima. Kalau Tuhan yang menginginkan penyaliban, bantu saya untuk mengetahui di mana itu dalilnya. Pencipta langit dan bumi menginginkan penyaliban terhadap orang benar, Yesus. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan konon di dalam kitab saudara bahwa Dia datang untuk dipercayai. Yesus datang untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57,
Yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus itu adalah iblis, bukan Tuhan. Dan Yesus mengurai itu di dalam Yohanes 8, 37 sampai 44. Apa kata Yesus di sana? Kenapa engkau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Kalau saudara mengatakan Tuhan yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus, berarti Tuhan yang mana? Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Kalau Anda mengatakan bahwa kehendak Bapa Elohim, Tuhan yang menginginkan penyaliban, berarti Anda mengakui iblis adalah Tuhan Anda. Karena yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus hanyalah iblis. Anda mengatakan Tuhan, berarti Anda menuhankan iblis. Itu data, Bung. Yohanes 37 sampai 44. Yohanes 8. Nomor 37 sampai 44. Yang ingin membunuh Yesus hanyalah anak-anak iblis. Gimana itu? Ya, jadi saya dengan keterangan abang barusan gitu kan puas gitu saya bang. Itu kan yang dari kitab kami bang, tapi yang dari Al-Quran gimana itu bang? Kan kata Al-Quran kan Yesus itu nggak dibunuh, nggak disalib gitu bang. Apakah ada itu tadi saya katakan, ketika dia ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan tidak mengizinkan terjadi pembunuhan terhadap orang benar. Yang ada adalah pengkhianat yang menggantikan orang benar tersebut. Begitu, Bung. Ya, ini benar Kristen kah? Saya kan katanya saya diutus Tuhan hanya satu kan gitu. Jadi saya menjadi ragu gitu bang. Maksudnya gimana? Anda Islam? Ya, maksudnya kan kami kan menuhankan Yesus, tapi di dalam Yohanes dikatakan dia itu kan utusan gitu bang. Anda agamanya apa sebenarnya? KPP bang. KPP? Apa KPP? Ya Kristen. Kristen Protestan itu Bang Juma. Nggak jelas, dia itu nggak jelas. Ya, harus sampai mana tadi penjelasan abang tentang masalah pembaptisan ini tadi? Abang belum siap tadi jelaskannya, udah naik kawan itu ya kan? Iya. Jadi kalau baptis itu kan pembasuhan. Iya. Nah, kalau cuma sekedar pembasuhan aja, ya kami umat Islam dibasuh setiap hari, setiap kami mau ibadah kami dibasuh. Halo saudara Aldo Christian, selamat malam. Halo. Halo. Iya. Dari Katolik. Iya ya. Itu yang tadi itu murtad atau gimana tuh sosok naik? Ya itu juga saya tidak tahu, murtad mungkin. Ya saya mau nyimak aja karena dari tadi kan aku ikut nyimak nih waktu bahas sama si Rambe. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak tentang baptis tadi yang katanya Islam juga membaptis 5 kali sehari itu kayak gimana? Iya, maksud saya gini, kalau baptis ini kita definisikan sesuai dengan makna yang ada di dalamnya. Baptis, pembasuhan, atau pertobatan. Ya kami umat Islam berarti melakukan hal yang sama.
Karena kami wudhu itu kan pembasuhan. Jangan dikira wudhu itu bukan membasuh. Kami membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Berarti pembasuhan kan? Dan kalau diartikan itu pertobatan, ya sholat itu adalah pertobatan. Karena mengaku sebagai hamba Tuhan, maka kami datang untuk sholat. Bertobat, pensucian diri. Makanya dalam sholat itu setelahnya kami beristighfar, memohon ampun dan seterusnya. Jadi sholat itu pensucian diri, pensucian jiwa. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu, maka seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam sebagai buah pengajaran daripada ajaran para nabi. Gitu, Bung. Jadi tidak bisa dielakkan kalau hanya sekedar baptis, dan baptis itu adalah pembasuhan, ya kami minimal 5 kali sehari. 5 kali dalam sehari. Silakan. Kenapa harus ada nabi-nabi untuk pelengkap? Kenapa tidak dari Nabi Musa aja gitu, biar langsung Islam sekalian gitu? Kenapa harus nunggu nabi-nabi berikutnya? Oh, bagus. Jadi gini, Nabi Musa itu diutus sebagai penopang jalan menuju kepada kesempurnaan syariat Islam. Dari Nabi Abraham turun kepada keturunannya, lalu turun sampai kepada Nabi Isa yang kalian sebut namanya dengan sebutan Yesus. Itu rangkaian ajaran itu sama, namun sempurna pada zamannya. Kenapa sempurna pada zamannya? Karena zaman itu memang sudah berkesesuaian dengan hukum yang ada pada zaman itu. Tidak cocok Islam yang hari ini diajarkan pada zaman Abraham atau Nabi Ibrahim secara mutlak, menyeluruh, nggak bisa. Karena zamannya belum mendukung. Pada zaman Yesus juga, pada zaman Nabi Musa juga, belum bisa Islam diajarkan secara kafah. Bagaimana mungkin ada ajaran umroh, ada ajaran haji pada masa itu? Nggak bisa, karena belum mencakup keadaan, situasi, kondisi kehidupan manusia. Begitu juga zaman Yesus. Makanya di zaman Yesus, Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk mengajar, untuk melakukan. Kenapa belum sanggup? Karena memang sudah belum saatnya. Kondisi manusia belum bisa melakukan itu. Nanti pada zaman Nabi Muhammad datang, barulah seluruh kesempurnaan ajaran itu diwahyukan oleh pencipta Nabi Muhammad dari seluruh para nabi. Nah, yang itu menyebutkan gitu. Siapa itu, Bang? Gimana? Yang menyebutkan yang abang bilang tadi. Yang apa? Mengucapkan ucapan itu kan siapa? Lalu yang utus Musa ini siapa yang utus dia? Nah, qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Dia yang mengutus para nabi-nabi. Dia juga yang mengutus Nabi Muhammad. Hakikat pencipta maha suci maha tinggi yang mengutus Nabi Abraham, lalu mengutus kemudian Ismail, Ishak, Yakub, turun lagi kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus. Itu adalah Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi. Makanya orang Yahudi coba tanya, siapa yang kalian sembah? Pasti mereka mengatakan pencipta langit dan bumi. Karena dia pencipta langit dan bumi, maka Tuhannya bukan ciptaan. Ada enggak orang Yahudi menyembah ciptaan? Enggak ada. Kenapa Kristen disebut? Sepengetahuanku kan, Bang Juma. Iya, silakan. Waktu Musa diutus itu cuma membawa bangsa Israel pulang ke tanah Kanaan, seingatku. Iya makanya. Tidak pernah diutus untuk membawa suatu agama. Oh, nggak bisa. Sekarang orang Yahudi apakah diperintahkan menyembah pencipta langit dan bumi?
Apakah diajarkan mereka untuk berpuasa, bersunat, berzakat, sujud dalam beribadah? Nehemia 8 nomor 6, Matius 26 nomor 39. Bukankah tradisi Yahudi itu sujud dalam beribadah? Bukankah tradisi Yahudi itu menyembah Tuhan yang satu? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Qul huwallahu ahad. Bukan itu tiga. Kan sebab karena zaman itu agama belum terjadi, masih tradisi adat masing-masing. Agama itu apa, Bung? Kalau dalam Islam disebut ad-din. Apa itu? Ikatan. Apa itu ikatan? Sesuatu yang mengikat manusia. Sesuatu yang mengikat manusia dalam bahasa kita adat, istiadat, kebiasaan. Kenapa umat Islam punya adat istiadat sujud dalam beribadah? Karena kebiasaan. Kenapa orang Yahudi disebut bersunat itu adat istiadat? Karena kebiasaan yang bermuara pada perintah Tuhan. Karena selalu dilakukan secara turun temurun, runut dilakukan secara kesinambungan, maka menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan disebut adat istiadat. Apakah Yesus mengajarkan kebiasaan? Ya. Apakah Musa mengajarkan kebiasaan? Ya, kebiasaan menyembah secara rutinitas ritual. Itulah yang disebut agama. Bahasa kita agama. Bahasa Quran ad-din. Kalau bahasa Yesus jalan. Sirat, hudan, petunjuk, jalan, kebenaran. Itulah agama. Di sana belum menggunakan bahasa Indonesia, tetapi sudah menggunakan bahasa Ibrani. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Perjanjian. Berit millah. Perjanjian sunnat. Artinya bahwa mereka sudah memiliki perjanjian. Apa perjanjiannya? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Perjanjiannya itu. Jangan kau makan babi. Perjanjiannya itu. Sunatkan dirimu. Perjanjiannya itu. Jangan ada ilah lain. Itu perjanjiannya. Kuduskan hari Sabat. Itu perjanjiannya. Itulah yang disebut millah. Itulah yang disebut ajaran. Itu yang disebut agama. Sekarang baru kita sebut agama. Gitu, Bung. Jadi kalau hari Sabat itu hari apa itu, Bang? Sabtu. Kalau memang betul-betul dari omongan abang tadi kan aturannya orang kita Islam harus hari Sabtu di hari besarnya, jangan hari Jumat. Itu aturan yang diberikan kepada Bani Israel. Katakanlah kepada Bani Israel. Yesus Bani Israel. Nabi Musa menyeru Bani Israel. Yesus menyeru Bani Israel. Tidak pernah Yesus menyeru ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, enggak pernah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, enggak pernah. Selamanya Yesus berseru. Islam enggak pernah serukan juga itu sama Muhammad. Muhammad siapa? Nabi Musa. Nabi Musa menyeru Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan, semua kitab Ulangan, Bilangan, semua kitab Yahudi itu menyebut Israel. Bukan Ben Adam, bukan. Tapi Israel, Bani Israel, Ben Israel. Makanya orang Kristen ini, padahal mereka bukan Bani Israel. Kami membesar-besarkan nama Yesus Kristus itu dengan hati yang ikhlas, tulus, bukan karena Yesus yang mana? Yesus yang mana yang Anda besar-besarkan? Yesus Kristus Tuhan kami. Nah, Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan yang benar. Itu ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang ada di langit, bukan menyembah dirinya. Jadi Yesus yang Anda sembah hari ini itu bukan Yesus yang membuat Anda oleng. Yesus yang datang kepada kaumnya Bani Israel tidak membuat bangsa manusia oleng. Dia jelas, tegas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Yohanes 17:3. Yohanes 5 nomor 36, dia bersaksi. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis.
bahwa semua pekerjaan mukjizat yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Bapa lah yang mengutus aku. Segala firman yang engkau berikan Bapa telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku utusan. Tidak ada Yesus mengajarkan akulah Tuhan, sembahlah aku, enggak ada. Yang mengajarkan ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan itu iblis yang datang dalam nama Yesus. Anda tidak percaya? Matius 28 nomor 18 sampai nomor 20. Apa katanya iblis ini? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ini bukan Yesus, itu iblis. Karena Yesus ketika digoda iblis di dalam Matius 4, Lukas 4, iblis menggodanya dengan apa? Yesus, kalau kau sembah aku, segala kemegahan akan aku berikan kepadamu. Kemegahan dunia, kerajaan dunia, semua akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis memberikan itu kepada Yesus. Yesus menolaknya. Maaf iblis, saya tidak terima. Aku sudah ada Tuhan, aku nggak mau jadi Tuhan. Yesus menolak. Dikatakan data nomor 13-nya. Ketika iblis selesai mencoba Yesus, maka iblis mundur dari Yesus lalu menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana iblis menunggu waktu yang tepat? Pada waktu ada pencobaan pembunuhan Yesus dan Tuhan menyelamatkan Yesus, maka pada waktu itulah tepatnya di mana iblis memberikan kuasanya kepada pengganti Yesus. Maka pengganti Yesus keluar dari kubur, mengaku kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Itulah dia wakil iblis yang kalian sembah hari ini. Nggak paham juga kan? Ada nggak Yesus mengajarkan menuhankan dirinya, Bang? Menyembah dirinya. Paham Bang Juma. Abang Juma ucapkannya terlalu berlebih-lebihan aja. Bukan berlebihan. Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namanya dan berkata akulah Kristus? Ada nggak? Enggak ada. Dia bilang enggak ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Andai saja dia punya KTP, KTP-nya Yesus namanya. Kalau dia punya ID card, namanya adalah Yesus. Aku Yesus, akulah Kristus. Itulah penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus dan bergelar Kristus. Nama lengkapnya Yesus Kristus. Itulah penyesat. Waspadalah kepada dia Yesus Kristus yang datang. Nah, sedangkan ke gereja Yesus itu mengajak orang-orang untuk menuhankan dirinya. Itulah yang dimaksud. Dia nggak pernah mengatakan untuk menuhankan dirinya, itu nggak pernah itu terjadi. Nggak pernah kan? Itu nggak ada. Tapi faktanya kalian digiring untuk menyembah kepada yang namanya Yesus Kristus. Itulah yang saya katakan. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. Bukan digiring untuk menyembah kepada Yesus. Lalu? Kami selalu bermohon meminta kepada Tuhan. Yesus namanya kan? Tuhan. Sebab Yesus itu ibarat sebagai jembatan lah bagi kami. Sama aja. Sama aja. Ujung-ujungnya yang kalian sembah. Coba, ada nggak Tuhannya Musa mengajarkan menyembah di hari Minggu? Aku nanya balik dulu sama abang ya kan. Saat abang berdoa, apakah abang menyebut Nabi Muhammad? Menyebut nama Nabi Muhammad. Kami menyebut nama beliau, bersalawat kepada beliau. Yang dengan beliau kami mengenal Allah. Beliau Nabi itu juga. Oh enggak, beda. Kalian tidak menabikan Yesus, kami menabikan Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa, itu Nabi kami. Bagi anda mungkin, tapi kebanyakan Kristen itu adalah inkarnasi Tuhan Bapa. Enggak, ada yang salah perkiraan itu ya. Sebab di dalam kekristenan itu Tuhan kami ya satu bentuknya.
Siapa? Nabi kami satu juga namanya. Siapa nama Tuhan Anda? Ya Tuhan. Siapa namanya? Tuhan. Itulah namanya. Itu bukan Tuhan, itu nama, itu gelar. Jadi abang kutanya dulu, abang punya Tuhan enggak? Itu pertanyaan kucluk itu, Bang. Aku nanya dulu sama abang, abang punya Tuhan enggak? Coba jawab. Itu pertanyaan kucluk. Itulah abang nanya sama juga lah. Berarti pertanyaan abang itu yang joplok. Abang punya Tuhan enggak? Saudara punya Tuhan namanya Yesus, anak orang. Beda dengan Jadi saya. abang lebih tahu daripada kami. Kami yang punya Tuhan jadi abang kasih namanya. Enggak masuk di akal dong. Jadi Yesus itu bukan Tuhan Anda? Ya Yesus Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan Anda? Enggak. Jadi yang Tuhan Anda siapa? Yesus itu Yesus Kristus, itulah jembatan kami kepada Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ibarat perantara kami lah itu namanya Yesus itu. Ya, bukan Tuhan dia ya? Bukan Tuhan kami. Kami enggak menyembah dia, tapi kami buat itu sebagai perantara jembatan kami kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan kami lah. Ya, yang mana Tuhan Anda? Mau ditunjukin? Enggak, maksudnya Tuhannya Musa gitu. Masa Tuhan jadi Musa? Ya Tuhan lah, Musa. Anda sudah mulai gangguan jiwa kelihatannya. Malu kau mengaku Tuhanmu itu bernonot. Pandai-pandaian, ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan seperti umat Islam. Kami menyembah Allah. Kami mengenal Allah melalui Nabi Muhammad. Ikut-ikutan kau. Padahal Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 dewa turun jadi Yesus mengambil rupa daging. Kolose 2 nomor 9 Yesus jasadnya itu adalah Theos ilahi. Kau nipu-nipu aja terus. Halo, selamat malam. Halo. Baik kali penipu, Mbah. Halo, selamat malam. Jam segini loh. Jam 3 loh ini, bodat. Kau naik di sini cuman diam-diam. Bahlul. Semangat malam. Ini lagi. Telur buaya jadi orang. Udah aku bilang jangan minta permintaan. Keras kepala kalian ini memang. Dibaptis dulu kalau mau naik komal saya. Baptis dulu, perlihatkan aku udah dibaptis Bang, hore. Nah, udah, mari kita debat. Kau belum dibaptis, mau naik ke sini mau ngapain gitu loh. Yang dibaptis saja, yang sudah dibaptis saja. Yang berani buka kamera gitu. Ayo yang Kristen ketik di bawah. Saya nggak bisa lihat multinya, multinya baik kali Islam. Ketik aja. Ini lagi. Gila. Banyak orang gilanya malam ini.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Surga esek-esek. Surga Allah esek-esek. Buka kamera silakan. Surga esek-esek. Selamat pagi. Gimana Juma? Surga Buka Allah. kamera. Coba ceritakan dulu. Surga Allah itu menyediakan 72 bidadari. Ya, kita diskusi. Buka maskermu, buka BH-mu dulu. Kalau kau buka maskermu, nampak surga esek-esek Allahmu. Di surga memecah perawan istri-istrinya, perawan gundulmu. Kok si Allah mempunyai surga esek-esek? Di surga siapa yang mau Juma surga esek-esek? Coba. Takkan mau orang Kristen. Emang bisa orang Kristen masuk surga? Justru kau surgamu itu surga aneh. 72 bidadari memecah perawan. Coba. Kalau di surgamu nanti, kamu kan di dunia ini laki-laki. Nanti kalau kau masuk surga, kau masih laki-laki atau enggak ada lagi jenis kelamin? Aku serius nanya. Nanti di surga kamu jenis kelaminmu apa? Emang di surgamu apa? Laki-laki kau? Saya laki-laki pasti. Nah, kamu apa? Berarti kau keadaan bersunat nanti di surga. Oh iya, itu udah pasti. Nah, kau yang kutanya sekarang. Mana dalilnya? Kamu di surgamu nanti. Kamu di surga. Kalau kau nanti bersunat di surga, mana? Saya tanya, di surgamu nanti kau laki-laki atau kau perempuan? Di surga mana? Jangan bohong kau. Di surga yang masuk surga mana itu orang kalau kau suci. bersunat nanti di surga mana? Orang suci yang masuk ke surga. Mana dalilnya kalau kau bersunat di surga? Nggak bisa kau diskusi, bos. Nggak bisa kau diskusi. Kau hanya mempermalukan agamamu yang sudah memalukan itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen. Islam. Bihadap kau. Kau tertawa, kau pikir kau lucu. Nggak lucu, bro. Sangat tidak lucu. Jadi Islam dan Oten penghujat yang naik di sini itu sama aja. Halo, selamat malam. Malam bang. Dari mana? Sumatera Utara bang. Maksudnya Kristen apa Katolik? Kristen bang. Silakan buka kameranya. Kita diskusi tema ini Bintang Timur sama dengan Lucifer. Silakan. Waduh. Diskusi apa nih bang? Lintas agama kita. Aduh, aku izin turun lah bang ya. Kepercayaan kan punya hak setiap orang, nggak cocok didiskusikan. Jadi aku turun. Nggak cocok didiskusikan, tapi kristenisasi lancar, murtadkan orang lancar, bagi-bagi Indomie lancar. Pinter kali kau. Oke teman-teman sekalian, ini saya lihat Islam semua ini yang minta permintaan. Kita istirahat aja dulu ya. Karena banyak kali pengganggu, bah. Mengganggu semua ini. Ada sih beberapa yang Kristen sini. Tapi kan harus mila capek, harus naikkan satu-satu, tanya satu-satu. Energi positif kita habis tersedot dengan orang-orang ini.
Ya maksud saya kalau memang mau murtad aja dulu baru ke sini gitu loh. Jangan belum murtad sudah naik ke sini duluan. Halo saudara Simatupang. Halo. Halo Bang. Tekan, tengoklah teman-teman, ya kan ya. Nggak kasihan apa? Udah capek kita dari maghrib di sini, masih juga datang mengganggu. Betul lah orang-orang ini. Katanya mendukung. Tapi kerjanya cuman pansos. Gak malu apa? Ini banyak loh, banyak Kristen ini. Coba contoh ya. Ini saya naikkan. Kristennya Kristen. Nah, sama itu. Sama dengan Islam yang naik juga begitu. Cuman beda polanya. Antara Islam dan Kristen yang niatnya cuman menghujat, mengganggu, sama dengan Islam yang tujuannya hanya sapa-sapa gitu. Assalamualaikum Bang. Kayak gini nih, dari Islam ya. Bang. Monyet. Banyak kalau saya perhatian tadi kan. Udah, kau juga monyet juga kau. Kau juga Islam, kau juga yang naik. Habis itu kau nasihati yang lain. Bedanya apa? Sama-sama monyet kan? Kau nasihati, kau tegur orang. Habis itu kau juga naik. Ya, gimana bos? Iya, dari Kristen. Iya. Benar. Oke, buka kameranya. Lu buka dulu itu masker lu. Kenapa bisa? Ya ya lu nyuruh gua on cam tapi lu kagak buka masker. Ini komal saya, babi. Sama toh? Sama. Kristen, Islam yang naik mengganggu dialog. Sama. Gak ada bedanya. Naik-naik nasihatin yang lain, dia juga naik. Mending kita istirahat ya teman-teman, daripada kita dosa maki-maki orang-orang yang buta huruf, yang tidak pernah sekolah, yang tidak ngerti arti sebuah kebenaran. Naik-naik, saya dari ini bang, aku mendukung abang. Matamu sok paten kali kau mendukung. Semangat malam. Ya, dari gereja mana? Protestan, Bang. Buka kamera boleh? Silakan. Belum bisa on-cam, masih sedikit aja Bang. Ini bisa kok di sini. Tuh. Tinggal diterima pun. Nggak ada deh Bang. Nah, jangan kayak orang-orang Islam awam itulah. Yang naik kesini hanya untuk mengganggu. Terus kita diskusi lah. Kita kan beda agama toh. Tapi ya Bang, betul Bang. Tapi nggak bisa on-cam aku Bang. Oh ya sudah, nanti aja lagi. Iya Bang, makasih Bang. Oke, makasih. Nah itu sama. Itu sama dengan Islam yang naik-naik. Assalamualaikum, aku mendukung. Matamu. Halo, selamat subuh. Sebentar bro, ya. Assalamualaikum.
Dari Kristen. Ya. Gereja mana? HKBP. Berapa tinggimu sekarang, Bang? Ah, itu Berapa kan? kilometer? Tinggiku sekarang itu sudah mencapai 180 kilometer. Berarti botol kau, benar-benar botol kau ini ternyata. Nah, oke, saya botol menurutmu. Sekarang Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Nah, dari situ aja kau nggak tahu berapa tingginya. Jadi aku tanya, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Kau dari situ aja kau ketinggian kau bahas Maria, kau bahas Maria. Ada manusia tingginya 180 km. Kamu bilang botol. Tapi ada manusia melahirkan Tuhan, kau bilang pintar. Masalah generasi. Orang tingginya 180 km, kamu katakan itu botol. Ada orang melahirkan Tuhan. Kau bilang dan kau percaya itu betul. Itu namanya bahlul. Itu bahlul namanya, tolol. Itu namanya bahlul. Saya mengatakan tinggi saya 179 km. Kira-kira itu serius atau bercanda? Bercanda. Tapi kau anggap itu betulan. Konyol. Lalu ada pendeta pastor mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Kau percaya? Itu untuk menguji kamu itu sehat atau tidak. Lebar dada, kiri ke kanan itu. Kamu percaya? Bagaimana mungkin seorang Bang Suma bisa mengurai isi Bible kalau hal sepele itu bukan candaan? Itu namanya dungu. Tapi giliran Maria melahirkan pencipta langit dan bumi, kau percaya? Kau menolak ketika tinggi Bang Suma 170 km, kamu tolak. Lebar bahu 3 liter, kamu tolak. Maria melahirkan Tuhan, kau terima. Nih otak. Kamu kaget ketika ada orang mengatakan tingginya 179 km. Kaget kau, masa sih? Tapi giliran ada yang mengabarkan Maria melahirkan Tuhan, kau telan mentah-mentah. Padahal itu sindiran buat kalian. Sindiran buat kalian itu. Pelajaran buat kalian. Bahwa ternyata sesuatu yang tidak masuk logika itu adalah kegilaan bila kita anggap itu sebuah kebenaran. Bagaimana kami menganggap kalian ini bisa dibilang orang waras kalian itu? Nyata-nyata Maria manusia melahirkan Tuhan, sampai kalian mengatakan lebih tua anaknya daripada ibunya. Gak sadar kalian itu? Tua mana? Anak daripada ibu. Tua anak. Tua anak daripada ibu. Kamu telan. Kamu terima, kau imani, kau yakini, bahkan kau percaya itu jalan keselamatan. Giliran saya guyon bercanda, kamu tertawakan. Apa enggak gila tuh? Gila dong. Gila itu pasti. Tinggiku 179 km. Berat badanku sama dengan 75 cm. Kamu bilang itu sakit jiwa. Kamu bilang itu bolot. Idiot. Lalu kata apa yang tepat dari kami untuk kamu? Di mana ada lubang sempit, di situ bisa Tuhan yang maha besar keluar. Dan kau iyakan.
Tuhan itu maha tinggi. Maria tingginya berapa sih? Tuhan itu maha besar. Lubangnya Maria itu sebesar apa? Tuhan itu maha besar. Rahimnya Maria sebesar apa? Coba kau pikir itu, renungkan itu. Itu sindiran buat kalian. Karena saya ini adalah apologet Islam, pembela Islam. Sebagai pembela Islam, saya sebarkan itu sebagai apa? Sebagai sindiran buat kalian. Ada lagi, saya sengaja viralkan. Saya minum pakai masker. Itu sindiran buat kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa nyedot itu sementara masih ketutup mulut lo? Bagaimana mungkin kalian bisa menerima Islam sementara otak lu masih ketutup? Bagaimana mungkin kalian bisa masuk surga sedangkan masuk akal aja kagak? Tapi kalian nyangka itu adalah sesuatu yang buruk. Padahal itu pesan moral yang aku berikan sama kalian tuh. Kalian nggak paham. Itu pesan agar sampai kepada kalian. Botol memang. Kalian memang botol. Sesuatu yang tidak bisa masuk, kau paksakan masuk. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nggak bisa masuk, tuyul. Otak nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima otak ini. Tuhan mati dibunuh manusia, nggak bisa masuk di otak. Pipet nggak bisa masuk, ketika tutup mulut ini nggak bisa masuk. Pakai logika sehatmu, nggak bisa masuk. Itu pesan-pesan yang aku berikan kepadamu supaya kalian itu mampu menelaah. Pesan apa yang disampaikan orang ini? Sebagai seorang apologet Islam, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dengan video itu? Tapi kalian nggak sampai ke sono, nggak sampai ke sana. Tinggi Bang Suma 179 km, berat badannya 75 cm. Tawa, mencibir, menghina, bodoh, bahlul. Ente hidup di zaman sekarang percaya ada manusia melahirkan Tuhan? Hah? Apa nggak panas badanmu? Ngigo kali kau. Ngigo kali kau. Anakku adalah Tuhanku gitu maksudnya. Gak sadar kalian ini. Kalau kalian itu sebenarnya yang pesan yang sampai itu adalah untuk kalian. Gak ngerti. Benar-benar lah kau ini. Makanya saya kesal juga tuh kalau ada orang yang naik ke sini tapi Islam. Berarti nggak jauh beda. Mohon yang Islam bersabar, duduk di bawah ya, jangan ke atas ya. Ini kita siapkan untuk teman-teman kita non-muslim. Belum juga selesai langsung. Assalamualaikum Bang Suma, apa kabar? Aku mendukung abang, aku senantiasa nonton abang. Kira-kira fungsi kuping dan otak bagi orang-orang ini apa ya? Sahabat Abiyu, itu yang saya herankan. Mendukung. Tapi maaf nih, bukan saya mengukur materi, enggak. Teman-teman kita yang mendukung dengan gift di sini tuh nggak pernah minta naik loh. Tapi kalian tak ada malunya. Saya tidak pernah kenal, nggak pernah pun memberikan sesuatu, kemudian naik, aku mendukung. Dukung apa? Matamu. Itu sama halnya mereka orang-orang oten, nggak ada bedanya sama kalian, paham? Paham lah itu ya. Tolong, apabila diskusi itu lagi seru-serunya, apabila kita ingin menyampaikan sebuah edukasi, sabar-sabarlah dulu. Jangan pamer kalau aku Islam loh bang, aku mendukung abang loh. Kenapa? Anda tahu, mungkin bahasa saya ini nggak baik didengar. Anda tahu, puluhan ribu manusia itu mengutuk kita, mengutuk Anda. Catat itu. Dongkol itu umat Islam di bawah. Mereka udah mau mendengarkan debat lintas agama, tiba-tiba Anda naik. Jengkel loh orang-orang itu. Bukan cuma saya mewakili netizen yang lain yang kesal.
Jengkel orang. Benar nggak teman-teman yang muslim di Batu? Kesal nggak ketika ada orang datang tiba-tiba naik buka kamera entah apa-apa, aku mendukung matamu. Mendukung itu dibawa, doakan Bang Zuma supaya tidak silap kata, supaya bisa menjawab Oten, naik ke atas. Tuh tanya tuh 10.000 orang mata menonton, tuh tanya mereka rida tidak? Mereka merestui nggak kalian naik yang muslim-muslim yang kesiangan ini? Ridho nggak mereka orang-orang yang di YouTube lagi? Restu nggak mereka tuh kalian naik? Tiba-tiba aja naik, oh semua aku teman-teman. Kenapa rupanya? Kalau semua orang itu mau mengatakan itu habislah semua ini. Waktu dan jam kita untuk berdialog habis. Hanya gitu-gitu aja. Pakailah perasaan. Pekalah sikit, gitu. Pekalah sikit. Mendukung. Pas ada kegiatan diadakan Bang Zuma milad, sampai sekarang sepi yang daftar. Mana tuh mendukung? Mana? Ayo teman-teman, kita akan mengadakan milad di Makassar. Silakan dukung. Mana buktinya? Dukungannya mana? Mana? Ada itu cerita doang. Cuman mau naik pansos, buka kamera, perlihatkan diri, itu ajanya. Benar nggak teman-teman? Benar. Benar itu. Orang pada kesal. Orang lagi serius-seriusnya menjelaskan tiba-tiba naik. Halo Bang Zuma, salam kenal Bang Zuma. Aku dari Jepang Bang. Aku naik ke sini. Bela-belain naik, buru-buru naik sampai aku pakai celana dalamnya kebalik Bang. Apa lah orang-orang ini? Sama aja dengan non-muslim yang naik menghina, menghujat. Sama. Nggak mendukung, sama sekali nggak mendukung. Jangan kira Anda naik ke sini lalu mengatakan aku mendukung. Dalam hati saya itu mana ada. Kalau kau mendukung kau dibawa. Kalau kau mendukung dibawa, menunggu dengan setia biarkan Oteng yang naik. Dengan Anda naik itu Anda tidak mendukung. Anda sama halnya sedang menghentikan diskusi lintas agama. Cobalah Anda naik. Begitu Anda naik, diskusi lintas agama enggak? Enggak, berhenti kita langsung. Berarti Anda begitu naik menghentikan acara ini. Itu benar itu. Begitu Anda naik, Anda sedang menghentikan acara ini. Tapi nggak sadar-sadar juga. Ya mungkin baru pegang HP kali ya. Baru kenal namanya TikTok ya. Kaget ya. Baru kenal yang namanya TikTok. Maka naik mau tampil di atas. Padahal itu sebenarnya mengganggu kawan-kawan. Bukan saya merendahkan, enggak. Tapi itu mengganggu jalannya diskusi gitu. Halo, selamat malam. Selamat pagi Bang. Pagi. Katolik Protestan? Saya Kristen Pak. Oke. Baik Bang. Ini ada tema abangku. Sedikit aja Bang Juma. Akan. Kalau bisa dikurangi lah menghujat itu ah. Aku menghujat. Yang mana Bang? Mungkin ada bukti sedikit aja. Seperti yang barusan Abang sampaikan itu kan secara kemanusiaan Abang bawa semua itu nggak beralasan, nggak berdalih gitu loh. Yang mana itu? Ya seperti Abang bilang tadi, lahir dari ini segala macam kan Abang masa langsung lupa yang disampaikan Abang itu. Oh, saya mau diingatkan. Itu bukan menghujat abangku. Sekarang Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Itu dulu. Ya, yang jelas kalau iman kami kan itu yang benar kan begitu. Jadi nggak perlu terlalu mencari pamor lah. Lalu hujatannya di mana? Hujatannya di mana coba abang?
Ya seperti tadi yang abang bilang tadi, tingginya sampai 2 kilometer apa segala macam, yang barusan abang sampailah. Itu aku yang sering menyatakan diriku tinggiku 179 kilometer, itu tinggiku. Orang-orang Kristen menertawakan itu. Bukan menertawakan, tidak terima gitu loh, Bang. Enggak terima karena ketinggian kan? Iya, ya nggak masuk akal gitu loh. Enggak masuk akal. Bagaimana dengan kalian yang Maria melahirkan Tuhan? Masuk akal enggak? Ya, kenapa tidak? Karena kan dari sisi kemanusiaan, dari sisi kemanusiaannya Bang Juma. Kalau Yesus itu nggak datang ke dunia, berarti yang lahir manusia, Bang, bukan Tuhan. Bukan seperti itu, Bang Juma. Lalu apa? Tuhan yang Jadi lahir. kalau iman kami mengatakan orang Kristen yang percaya akan Yesus itu, kalau kita tidak, Sang Pencipta itu kalau tidak diutus menjadi manusia, kita nggak bisa melihat Sang Pencipta itu gitu loh. Kenapa mesti melihat Sang Pencipta? Sedangkan yang Anda lihat itu bukan Sang Pencipta, ciptaan. Karena kalau kami tidak melihat Sang Pencipta itu melalui kehadiran Tuhan Yesus, maka kami ini... Kata siapa? Begitu melihat Yesus, melihat Pencipta, kata siapa? Ya iman kami seperti itu. Nah itu Karena iman Anda. Makanya saya katakan, di dalam iman kami, Bang, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia itu, murka Allah telah terjadi di dunia ini, Bang. Oh, Begitu jadi menurut kami ini sekarang ini hidup di masa kasih karunia yang tidak ada lagi muka Allah itu, Sang Pencipta itu di iman kami, begitu loh, Bang. Oh, gitu. Ya. Jadi jangan karena seperti tadi abang bilang tadi, kalau pihak pendukung dari abang yang seiman memberikan gift, abang dukung. Tiba-tiba nggak memberikan gift, abang cerca mereka. Jadi ya kita yang inilah, Bang, yang netral lah. Gitu. Jadi kami sebagian ada juga yang senang menonton Bang Juma itu, ya jangan terlalu seperti itulah penyampaiannya, begitu loh. Karena nggak semua orang bisa terima yang abang sampaikan itu, begitu. Jadi alangkah baiknya berapologet itu ya kita sampaikan yang baik-baik sesuai dengan iman kita. Saya aja kan kepada iman kita, bertanya, begitu, Bang. saya bertanya, apakah Maria melahirkan Tuhan? Jawaban Anda, iman kami, iya Tuhan. Berarti iman Anda gila. Anda tersinggung. Bukan saya tersinggung. Itu kan menurut Anda itu saya gila. Iya, kalau tidak gila apa namanya? Tuhan dilahirkan manusia itu apa namanya? Sekarang bukan Tuhan yang dilahirkan, ke manusiaannya yang dilahirkan. Nah, berarti yang lahir bukan Tuhan. Gitu aja kok, simpel. Berarti yang lahir ini manusia, tapi kalianlah yang menganggapnya Tuhan. Itu gila. Manusia dikira Tuhan, itu gila. Tinggi 70, 100, kemudian 73 dibilang kilometer, padahal sentimeter, itu gila. Lalu bagaimana manusia yang lahir dibilang Tuhan? Begini aja Bang Juma. Seandainya kita adil di dalam berapologet ini, ya kemungkinan abang berbicaranya bukan seperti itu. Nggak berani abang berbicara seperti itu. Justru saya adil. Tidak adil. Kita yang berapologet ini di mata hukum ya Bang ya. Kalau kita adil di dalam hukum, mungkin abang bukan berbicara seperti sedalam itu. Saya akan tetap berbicara bahwa yang lahir, karena manusia. Sudah banyak contoh, Bang. Siapa yang bisa membuktikan yang lahir bukan manusia? Ada. Anda bisa buktikan yang lahir itu bukan manusia? Ya kita percaya itu memang manusia yang lahir. Memang manusia. Lalu salahku di mana? Salahnya itu tadi yang selalu menjelek-jelekkan keimanan kami itu loh. Anda yang menganggapnya Tuhan, tapi yang lahir manusia. Anda yang menganggapnya Tuhan, bukan saya. Terus keuntungannya apa bagi abang? Keuntungannya supaya Kristen berhenti melakukan gerakan kristenisasi, memurtadkan orang-orang awam. Jadi kalau sebaliknya abang ditentang oleh yang mengerti akan iman abang. Bagaimana pendapat abang? Siapa yang melarang saya? Bagaimana kalau yang menentang abang, yang mengerti iman abang menentang abang seperti berarti itu? Dia orang munafik. Dia orang munafik, berarti dia nggak tahu
Islam berarti. Nah, jangan menganggap Anda bertanya, yang abang imani itu benar Anda yang dibandingkan orang lain, menghakimi. Bang. Anda bertanya, begitu saya menjawab, Anda menghakimi saya. Anda yang menghakimi, bukan saya. Anda bertanya ke saya menjawab. Begitu saya Karena menjawab, apa Anda saya bilang menghakimi. seperti itu, Bang? Lucu Anda ini. Bang. Ya. Kalau kita adil yang di dalam beragama ini di mata hukum, sudah banyak contoh-contoh, Bang. Bukan hanya pihak dari kekristenan aja yang mengalami hukum itu, Bang. Begitu loh. Jadi Anda jangan sadar karena nggak? abang misalnya mayoritas begitu loh. Anda sadar tidak? Kalau agama Kristen Indonesia itu ada agama yang menghujat, menghina sembahan Islam. Anda sadar nggak? Ya saya kurang paham masalah itu, Bang. Makanya jangan bicara kalau Anda nggak paham. Satu-satunya agama selain Islam yang menghina Islam secara agama langsung itu Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik. Oke lah, itu menurut abang karena saya kan nggak bisa. Bukan menurut saya, itu fakta. Tuhan kami dibawa-bawa di dalam Bible. Oke, itu menurut abang itu. Kok menurut abang? Itu fakta. Fakta tidak ada itu, Bang. Sekarang Tuhan Anda sebut hanya dengan berdasar karena ada Allah di situ kan? Oh, pasti. Sekarang saya tanya. Begitu. Sekarang saya tanya. Saya tahu itu. Iya, sekarang dari mana Kristen mengambil kata Allah ini? Oke, saya bilang dari Al-Quran. Ya udah, berarti menghujat gak itu? Jadi kalau dibilang menghujat gak? Menghujat gak Anda mengambil Tuhan kami, memasukkan ke dalam kitab saudara, padahal dalam kitab saudara itu sebenarnya tidak ada kata Allah. Menghujatlah ketika dikatakan Allah turun ke bumi jadi daging. Itu tidak menghujat itu. Nenekmu kiper, bagi kau enggak. Karena kau yang diuntungkan. Oke, cukup sampai di kalau sini saya aja. mengatakan abang Yesus bertobatlah turun ke bumi, Yesus turun ke bumi jadi monyet, menghina enggak itu? Tidak tahu saya. Itu nenekmu. Itu menurut ya cara saya pandang abang tanya aja samamu, Yesus jadi monyet, menghina enggak? Coba. Itu menurut pandanganmu aja, kamu aja yang menjawab. Saya bertanya samamu. Woi, orang tua, saya tanya, kalau saya mengatakan Yesus turun ke bumi jadi monyet, menghina enggak itu? Nah, itu urusanmu itu. Nenekmu, makanya urusanmu. Itu. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ dikatakan Allah turun ke bumi jadi manusia Yesus. Kau nggak sadar itu? Silakan saja, silakan. Silakan matamu. Silakan matamu. Itu kau kamu yang punya agama. Saya aja dari agama menghina umat Islam dengan cara seperti itu, kau nggak sadar. Ya, karena kau makan babi, otakmu nggak sehat. Ya. Giliran aku mengatakan Yesus turun ke bumi mengambil rupa monyet. Ya, silakan. Apakah itu nggak menghina? Itu terus menghina. Aja, terus. Tapi kami tidak lakukan itu, bodoh, Bahlul. Iya. Tapi agamamu melakukan itu kepada kami. Allah turun ke bumi, Allah mengosongkan diri, turun ke bumi mengambil rupa manusia. Allah mati di salib, di atas tiang salib. Itu agamamu, monyet. Itu kan terjemahan aja tuh, Bang. Itulah agamamu, monyet. Itu agamamu, monyet. Agama Kristenmu itu monyet. Mantap. Itulah agamamu. Kau minoritas aja menghina seperti itu agamamu. Umat Islam Indonesia untung sabar. Itu bukan Kristen yang menghina loh. Oknum itu, Bang. Oknum. Bible. Di Bible nih, di buku ini Tuhan kami dikatakan turun ke bumi jadi daging. Ya. Oke. Lanjutlah. Oke. Ya. Allah turun ke bumi jadi daging manusia. Yesus turun ke bumi jadi monyet. Mau kau terima? Itu urusan mulai itu. Mamamu. Ya. Udah turun kau monyet, babi, pemakan babi. Ini. Oh, monyet. Itulah cerminan agamamu. Monyet. Kau nggak paham itu kan? Kalau kau menyakiti hati umat Islam, kau nggak paham kan? Kau merasa nyaman. Ya terserahmu katanya. Suka-sukamu, matamu. Kau bicara hukum tadi kan? Kalau hukum ini di Indonesia adil, masihkah kau berani bang semua matamu, monyet? Kau bicara hukum pula. Kalau kita mau berbicara menegakkan hukum, nggak boleh menyebut nama Tuhannya orang dengan sembarangan. Agamamu lah yang tergulung di Indonesia ini. Agamamu yang tergolong karena Tuhannya umat Islam kalian pakai.
Kau katakan Tuhannya umat Islam turun ke bumi menjadi manusia, mati taat sampai digantung di atas salib. Allah loh yang kau bilang itu Tuhannya umat Islam itu, bahlul, dongok. Kau sopaten baru juga pakai gigi palsu. Tuhannya umat Islam bodoh. Kau bilang tuh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Allah itu menjadi daging. Matamu, dasar pemakan babi biadab. Kau nggak sadar itu karena umat Islam tidak pernah protes. Umat Islam itu sabar. Paham? Kau nggak sadar itu? Agamamu itu telah melakukan penistaan terhadap agama Islam secara menyeluruh. Paham itu? Ada apa urusannya sampai kau ngambil kata Allah masuk ke Bible? Kau penyembah Allah rupanya? Enggak bang, kami gak nyembah. Terus kenapa kau ambil? Untuk ini bang, misi bang. Andaikan Indonesia ini adil, hukum adil, maka kau berani saya mengatakan Yesus lahir manusia, bukan buaya, bukan setan, tapi Yesus lahir sebagai manusia. Berani saya mengatakan itu. Nah, kamu ikut-ikutan pula. Ya memang manusia. Nah udah, apa yang kau ingin katakan saya mencela? Apa yang ingin kau katakan saya menghujat? Kaulah yang menghujat manusia ini, karena kau mengakui manusianya tapi kau tuhankan. Tapi dia sepenuhnya juga manusia. Kau yang menghina. Bukan aku yang menghina, kau yang menghina. Yesus sepenuhnya manusia. Oke, setuju. Tapi sepenuhnya juga Tuhan. Ya, kau yang menghina, bukan saya. Kau yang menghina Yesus mengatakan dia sepenuhnya Tuhan. Di mana Yesus mengatakan kalau dia sepenuhnya Tuhan? Ada? Gak pernah. Kau yang menghina Yesus, bukan aku. Aku yang kau tuduh. Kau yang gangguan jiwa, aku pula yang kau periksa. Itu namanya bodat. Bodat Bali itu namanya. Lucu kau ini. Aneh aja. Orang membahas tentang teman-teman muslim yang naik ke sini, dia merasa tersinggung. Dinilai pula tuh dengan gift. Bahlul. Yang ku bilang tuh yang naik ke sini yang katanya mendukung. Tapi naik ke sini tuh bukan cerminan mendukung, itu malah melemahkan itu. Halo, selamat malam menjelang subuh. Halo. Nah, kayak gini ya. Apalah ini gambarnya ini? Fotonya bapaknya pula tuh dipasang di sini. Halo, selamat malam. Halo. Nah, itu kan. Tengoklah. Nah. Mendukung katanya. Mendukung. Halo. 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 Oh, ini kayak gini nih. Coba lihat. Cuman pingin namanya agar layarnya tampil namanya. Habis itu direkam. Besok pamer tuh di majelis. Di majelis taklimnya. Semalam aku naik di komalnya Bang Syukmalu. Ini buktinya. Oh iya. Hebat kau rupanya ya. Iya hebat. Ibu-ibu weser kiri, belok kanan. Udah dibilang, gak peduli dia, pokoknya yang penting tampil. Gak peduli.
Pokoknya apapun kata Bang Suma, yang penting aku tampil dulu. Gepek. Iya kan? Yang penting aku ada di layar kaca. Halo, selamat malam. Menjelang subuh. Assalamualaikum Ustadz. Uangnya. La haula wala quwata illa. Matamu. Pansos nih Pansos dia, ibu-ibu PKK. Urus suami, Bu. Gak usah pansos. Baru dibilang, bener-bener lah. Halo, selamat malam. Kegatalan kali dia. Halo. Halo juga. Halo, selamat malam menjelang subuh. Iya, halo. Dari Kristen mana, Bang? Saya Islam, Bang. Nah, sama ini lagi. Betul-betul. Buta huruf, benar-benar buta huruf. Udahlah, teman-teman, kita tutup aja. Nah, gitu kan ya. Kemungkinan saya istirahat dulu sebulan lah. Nggak usah live dulu. Ya, sebulan sampai 2 bulan lah. Istirahat aku dulu ya. Daripada teman-teman saya banyak dosa ketika memaki kalian kan. Mending saya off. Nanti masuk aja di komal-komal teman-teman kita yang Muslim. Saran saya, tetap pengajaran-pengajaran yang saya bawakan, materi-materi yang saya sajikan, itu dipegang teguh. Ya, dipegang teguh, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan yang sering saya uraikan, data-data yang saya sajikan itu tolong untuk disimpan baik-baik, kalau perlu dicatat, karena biasanya ya materi-materi Bible itu kalau tidak diingat, tidak dicatat itu lupa. Kalau cuma mengandalkan ingatan itu susah. Jadi tolong teman-teman yang cinta dunia apologet masuk ke komal-komal apologet Islam Indonesia. Saya izin untuk istirahat beberapa bulan ke depan untuk belajar lagi bersabar, belajar sabar, belajar untuk menjaga lisan, jangan nyakitin hati saudara-saudara Muslim. Karena tidak mungkin juga tiap hari saya harus memaki gitu ya, nggak mungkin. Saya sangat tidak suka dengan perilaku memaki, tapi mau kayak mana, itu dorongan dari dalam. Ketika saya lagi serius, ketika saya ingin memberikan edukasi, saudara-saudara Muslim saya malah naik di atas. Ya, jadi saya minta maaf, bukan naik tensi, kesal aja, nggak suka aja, nggak senang. Paling nggak suka kalau ada orang mengganggu saat kita kajian, ada yang kemudian naik, aku mendukung, aku dari ini, kesel aja gitu loh. Ya, kesel, nggak suka, sok paten kali gitu. Jadi maksud saya, biarkan saya dulu rehat, izin dari teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian kangen, lihat aja TikToknya Bang Suma, banyak kok video-video saya, foto-foto saya. Tapi ya bukan suara saya, cuman suara nyanyi-nyanyi doang dengan foto-foto saya. Tapi nggak apa-apa, lihat aja situ. Mungkin dengan saya tidak ada di peredaran TikTok, teman-teman yang sering itu bisa sadar diri bahwa ternyata yang saya lakukan selama itu keliru, itu mencederai misi daripada materi-materi pendangkalan akidah yang dilakukan oleh Kristiani, itu mendapatkan gangguan dari teman-teman Muslim. Nah,
Mungkin dengan saya menghilang beberapa saat, teman-teman yang suka naik ke Komal itu udah mulai sadar, sehingga besok-besok tidak lagi mengganggu teman-teman muslim. Kalau mau mengganggu, ya mungkin masuk di Komal-Komal Oten aja. Naik ke sana, gangguin mereka. Halo bang, aku mendukung abang gitu. Meskipun saya Islam tapi saya dukung yang gitu. Aku nggak mau bertanya, aku nggak mau berdebat bang. Aku cuman menyampaikan aku mendukung abang, sehat-sehat selalu, gini-gini gitu aja. Lumayan loh, kalau 3 menit satu orang, Anda 100 aja naik ke atas itu berhenti sudah itu. Berhenti, stres pasti mereka. Anda tampil, jangan mengaku Kristen tapi ngaku aja Islam. Naik ke atas, saya Islam bang, tapi saya tidak ingin berdebat, saya hanya ingin mengatakan saya mendukung abang, gini. Mudah-mudahan abang sehat. Habis itu turun, naik lagi. Sampai 100 orang aja. Pasti stres juga itu, meskipun dia orang Kristen. Stres. Apatah lagi saya yang Islam ya naik Islam. Oh, stres juga nya. Jangankan Islam yang naik, Kristen aja naik. Bang Suma, saya Daniel bang, saya tidak mau berdebat bang, saya hanya ingin mendukung abang. Luar biasa abang, lanjutkan bang, gas. Turun dulu bang ya, turun lagi. Bang, saya Martin, terima kasih bang. Begitu aja terus 100 orang, apa nggak stres? Beda agama loh, beda akidah loh. Naik mendukung doang, habis itu turun. Apatah lagi kalau sesama. Coba bayangkan itu kawan-kawan. Bayangkan itu, Anda lah jadi saya. Ya. Jadi kita istirahat dulu. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata, ada ucapan, ada kalimat yang tidak sepantasnya saya lakukan. Ya itulah saya, kelemahan saya sebagai manusia biasa. Masih butuh kematangan emosi. Manajemen kalbu, manajemen emosi itu yang masih perlu dibutuhkan. Saya gagal, Bang Suma gagal untuk memperbaiki diri, ya akhlak sempurna itu saya belum bisa seperti apa yang kalian inginkan. Belum bisa bersabar, belum bisa maksimal. Ya sebab malam ini Anda lihat saya gagal menjadi orang muslim yang baik. Untuk itu saya pamit undur diri untuk beberapa saat ke depan. Teman-teman, saya berharap tetap semangat. Teman-teman khususnya dukung terus teman-teman kita Apologet Islam. Saya akan tetap berdiri di Apologet Islam Indonesia sebagai ketua pembina. Tetapi untuk sementara ini narik dulu dari TikTok. Oleh karena teman-teman kelihatannya memang harus saya menghindar dulu. Karena kalau tidak, kalian akan selalu kayak gini. Karena saya pelajari setiap saya debat, setiap saya diskusi, ada saja yang naik, pingin nyapa, pingin pamer diri, pingin mengatakan dirinya dari sini, dari situ, dari sini, dari situ. Ya, dan saya belum bisa terima itu secara sabar, karena setiap malam, setiap saya debat, pasti orang-orang ini naik hanya untuk memberikan sesuatu yang menurut saya tidak butuhkan. Itu. Dan sebenarnya saya salah, Bang Suma salah. Harusnya aku terima, aku sapa, aku ladenin. Tapi entah kenapa saya belum bisa nerima gitu loh. Belum bisa bersabar sesabar yang kalian inginkan gitu. Sabar Bang Suma, istighfar. Belum bisa. Saya belum bisa seperti teman-teman inginkan. Saya masih kesal aja. Gak terima ketika saya serius ingin memperbaiki, tapi ada saja orang-orang yang naik, memperkenalkan dirinya, mengatakan berikan dukungan, saya dari sini, itu saya nggak mau munafik, bermanis-manis di hadapan teman-teman, tapi hati saya dongkol. Itu jadinya munafik namanya. Mending saya berhenti dulu, saya belajar lagi untuk bersabar. Setelah ya mungkin bersabar itu sudah bisa saya ini, ya silakan
Mungkin juga nanti sesuai dengan janji saya dulu, saya akan buka komal sekali-kali naik nyapa. Ya, mungkin ada saatnya nanti seperti itu. Doakan aja, mudah-mudahan saya bisa cepat memperoleh ilmu sabar itu, sehingga saya kembali ke komal seperti ini. Mudah-mudahan yang nggak lama, entah sebulan, entah 2 bulan, 3 bulan, memperbanyak sabar, siap untuk menghadapi ibu-ibu, bapak-bapak yang suka juga naik tampil gitu, mau juga erok di kana, ertongi dibilang, mau juga pamer diri gitu ya kan ya, mau eksis juga. Ya mudah-mudahan setelah itu saya sabar, bisa menerima saudara-saudara saya yang suka ria, suka pamer diri, mau dibilang, mau dianceng, mendukung pun harus dipamer gitu. Ya dah, ya gitu, sekedar mendukung aja mau pamer, apalagi bersedekah. Itulah dia. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu saya lakukan, tapi mau kayak mana lagi, saya harus banyak bersabar supaya bisa mendampingi teman-teman di sela-sela debat. Saya terima orang-orang yang suka ria, suka pamer dirinya. Aku mendukung abang, aku selalu nonton abang, aku selalu mendoakan abang. Itu pamer, ria. Menurutku, saya belum bisa terima bahwa itu adalah sebuah kemurnian. Itu adalah benar-benar murni dukungan. Karena kenapa? Kita nggak sedang bertemu di jalan. Kita tidak sedang bertemu di jalan. Anda tahu saya sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Tapi sempat-sempatnya gitu kan ya. Artinya saya belum bisa terima keadaan itu. Maka izinkan saya untuk belajar sabar dulu. Insya Allah saya akan kembali menyapa teman-teman. Doakan supaya saya sehat terus, panjang umur, dan saya tidak dialihkan ke dunia lain, entah dunia bisnis atau apa gitu kan ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran bagi saya dan bagi teman-teman semuanya, bahwa kita harus kita harus saling mengerti keadaan. Saya sebagai seorang apologet tentu tidak ingin diganggu. Jangankan teman-teman, boleh tanya API Pusat, anak-anak saya di seluruh Indonesia, ketika mereka ingin nelpon saja mereka harus izin. Abang, assalamualaikum, ada waktu nggak hari ini jam berapa aku bisa hubungi abang? Abang, setelah ini saya ada kesempatan ini, bisa nggak minta waktunya? Itu bukan dalam keadaan sesi dakwah. Ini kalian orang lagi perang, tiba-tiba muncul menghentikan perang. Itulah yang maksudku ya teman-teman ya. Dan itu sebenarnya tidak salah. Anda naik itu nggak salah. Anda benar. Aku yang salah. Aku yang belum bisa menerima sesabar itu. Itulah aku. Kelemahan aku itu di situ. Belum bisa memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara saya Muslim dimanapun berada. Oke, sudah hampir jam 4. Saya harus persiapan untuk ibadah subuh. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Kita akan bersama lagi di kesempatan dan keadaan yang sudah berbeda. Mungkin saya akan lebih kepada sabar dan lebih banyak menerima Anda naik ke atas komal. Saya mungkin ya mau Kristen naik terserah, mau Islam naik terserah. Yang intinya saya akan belajar. Misi saya sekarang bagaimana saya bisa belajar sabar untuk menerima siapapun yang naik di komal saya, mau Islam, mau Kristen, pokoknya naik, mau diskusi, bincang apapun saya akan ikut. Tapi izinkan saya itu belajar untuk bersabar dulu gitu ya. Insya Allah kita akan kembali memberikan warna baru di TikTok ini, di sosmed. Saya Bang Suma, mohon izin teman-teman, mudah-mudahan kalimat-kalimat yang saya ucapkan, bahasa-bahasa yang saya ucapkan itu menjadi pelebur dosa ya, kesalahan-kesalahan saya kepada teman-teman semuanya, khususnya Muslim. Saya minta maaf dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Dan kepada saudara-saudara saya non-Muslim,
ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang baik dari saya secara sadar diri memohon maaf yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kebenaran yang saya sampaikan itu menjadi pelajaran bagi Anda untuk belajar Bible lebih baik, belajar Bible secara mendalam, jangan hanya mendengarkan khotbah-khotbah saja, tetapi bukalah Bible itu, baca, telaah, pahami dengan akal, bukan dengan dogma dan doktrin. Paham ya teman-teman? Sekali lagi saya minta maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, untuk Anda diberi hidayah oleh Allah, dan kita semuanya bisa diselamatkan kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.